Karena sudah ada Iya kan? Al-Quran. Sudah Bisa ada Al-Quran yang Allah turunkan, yang Allah jaga, yang Allah pelihara. Sementara Nah, Muhammad berbeda dengan apa? Injil. Dibiarkan Injil berperang. disalahgunakan. Makanya nanti Yesus turun untuk menghakimi dengan apa? Dengan firman-firmannya itu loh. Ayo, kenapa Gitu loh itu ya. coba? Kenapa Muhammad Ya itu mati perbedaannya. dan ke surga? Gini nih ya. Astagfirullah. Aturan kamu Nabi kritis. Muhammad diberikan Al-Quran. Al-Quran itu sudah turun, Allah yang jaga, Allah yang pelihara. Jadi udah Aturannya Nabi kamu udah dibutuhkan kritis. lagi. Nah tinggal Yesus ini nggak bisa. Dia diturunkan untuk menghakimi dengan firman-firmannya itu. Siapa yang menyangkal di situ firman yang bicara. Bukan Nabi Isanya, bukan Yesus yang bicara di situ, tapi firman yang bekerja. Paham gak sih? Nggak paham. Nggak paham. Nggak paham kamu. Ini contohnya ya Kristen-Kristen yang memang sukanya ngamsal terusin akal ini celeng ini. Saudara-saudara. Memang bingung dengan Quran kalian, makanya setiap ditanya Quran. Iya harus bingung. Kamu memang harus bingung. Balik ke Alkitab, Bingung balik ke harus. Alkitab. Uangnya Karena di Alkitab itu pelangak jawabannya pelongo, ini. pelangak pelongo. Coba ya, Oh, teman-teman siapa? bukan mulut saya untuk menjawab kalian. Sebenarnya kalau coba kalian dengar. bisa baca, kalian baca sendiri di situ jawabannya ada. Pak, Coba ya. kalian ini teman-teman. Siapa yang lari ketika ditanya kitabnya? Lari ke Al-Quran siapa gitu loh. Siapa yang lari dari ditanya kitabnya? Lari ke Al-Quran siapa gitu loh. Kita ini tidak pernah lari kalau ditanya Al-Quran ya katanya jawab Al-Quran. Tapi tidak pernah lari ke Bible. Baca jawab dulu Al-Quran kalau ditanya Al-Quran. Ini yang ditanya Bible mulu dibaca gitu loh. Betul. Saya Lari ke bacakan ya. Al-Quran. Saya bacakan Wahyu Coba. 12:7 ya. Maka Ya, itu. timbullah peperangan di surga. Itu yang dibahas gitu loh. Malaikatnya Cakap ya. berperang Surga. melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Kenapa ini malaikat sama malaikat perang? Ini berbeda paham bang, beda dino mungkin malaikatnya juga. Jadi 65.000 Iya. Bang Syuma. malaikatnya Malaikatnya. 65.000 dirham juga perang itu bang. Bang Syumas, itu bukan tuh di bawah itu. Beda deh lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Masya Allah. Kenapa kemudian Nabi Isa diangkat ke langit? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Karena Pertanyaannya bro, kenapa Muhammad dibiarkan mati sementara Isa dinaikkan ke langit? Oke, baik. Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang beriman yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahkan rezeki di sisi Tuhannya. Jadi Nabi Muhammad beserta umatnya itu tidak mati. Mereka hidup di sisi Tuhannya. Kami itu hidup. Nabi Isa alaihissalam itu belum mati. Masih hidup sampai hari ini. Dia tidak mengalami kematian. Kenapa? Dia akan turun untuk menjadi hakim bagi terdakwa. Siapa terdakwa? Kristen. Kristen. Dia turun untuk menjadi saksi atas kedegilan, atas kebejatan, atas kejahatan oleh orang-orang Kristen yang melantiknya menjadi Tuhan. Dia turun ke bumi. Dia diangkat oleh Allah tanpa mengalami kematian. Kenapa? Karena dia akan turun ke bumi untuk menjadi saksi atas kejahatan orang-orang kafir. Nabi Muhammad bukan mati, enggak, cuman pindah alam doang. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan seluruh umatnya sama seperti Nabi Muhammad. Mereka enggak mati, mereka hidup. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus terangkat ke langit, bagaimana dengan Kristen? Kalau Nabi Isa terangkat, Yesus terangkat, berarti bersama dengan kami dong nanti ketika kami mati, karena kami juga mati. Bal ahya, kami hidup. Dan kami berada di mana? Kami berada di sisi Tuhan kami.
Yesus berada di sisi Tuhannya. Kami juga berada di sisi Tuhan kami. Lah Kristen di mana? Kristen di mana? Ketika mati pakai jas lagi. Ke undangan, ke gedung serbaguna, Dinda Juma, Dinda Juma makan sebentar. gratis di sana. Ya, Gitu, Dinda Juma. ya. Ayat yang kamu bacakan barusan itu mirip sekali dengan di sini. Yohanes 25 ayat Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan begini. Yesus menjawab, "Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Mirip kan dengan yang kamu sebutkan tadi? Betul, benar. Yang percaya kepadaku. Nah, syukur, alhamdulillah, kamu mendapatkan dalil itu. Sebenarnya saya sudah mau menyampaikan itu sama kamu. Sekarang begini. Ketika dikatakan, dengarkan. Ketika dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah Kristen mengenal Tuhannya Yahudi sebagai Tuhan satu-satunya? Makanya kamu baca Alkitab dari ayat sebelumnya. Tidak. Baca dari ayat Orang 1 Kristen itu tidak mengenal Tuhannya Yahudi sebagai Tuhan satu-satunya. Orang Kristen itu mengenal juga ilah baru yang keluar dari kubur. Ilah baru yang keluar dari kubur juga dikenal oleh Kristen. Jadi ilah satu-satunya bukan Tuhannya Yahudi. Kristen punya ilah baru namanya Kristus yang diperkenalkan Paulus kepada orang Athena dan orang Roma sampai ke Belanda sampai ke Indonesia. Siapa yang kalian sembah dalam nama Yesus Kristus? Tuhannya orang Yahudi Kita jangan lari, atau kamu Tuhannya tadi orang bawakan Athena? Yohanes 17 ayat 3. Betul kan? Kita lihat Sekarang ya. kutanya dulu. Siapa yang kamu kenal, yang kamu sembah dalam nama Kristus? Tuhannya orang Yahudi atau dewanya orang Athena? Jawab. Tuhannya orang Yahudi atau dewanya orang Athena, nggak ada itu. Aku tanya lagi sekali lagi. Tuhannya segala bangsa. Siapa yang kamu sembah yang dalam nama Kristus? Dengarkan saya. Kalau Tuhannya kamu segala pintar, bangsa di situ. jangan karena Yesus tidak memberikan mutiara kepada babi, kamu nyocor terus. Dengarkan. Ya, Yang kamu sembah babinya. dalam nama Kristus. Yang kamu sembah dalam nama Kristus itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya orang Athena? Ya, Jawab. Tuhannya seluruh manusia. Saya tidak tanya itu, Kuclo. Saya Ya, tidak tanya itu itu. jawabannya Yang yang kamu saya tanya. tanya, Jawabannya ya yang itu. kau sembah itu, apakah Tuhannya Yahudi atau Tuhannya orang-orang Athena? Jawab. Ya Tuhannya seluruh manusia yang saya Saya sembah tidak di situ. menuhankan itu, pembohong. kamu Pendusta. tidak mengakui Saya aja, tidak padahal menuhankan. itu Kau Tuhanmu. bilang Tuhannya seluruh manusia, Kuclo. Iya, Yang saya Tuhannya tanya seluruh samamu, manusia. jangan gara-gara kau disebut babi oleh Yesus, kau seperti babi di sini dalam berdiskusi. Nggak Pertanyaan sanggup saya. kau. Sekarang kita lihat Yohanes 17 ayat 3 tadi. Benar nggak apa yang kamu Jangan katakan? kau berikan mutiara kepada babi. Kau dianggap babi sama Yesus. Masih syukur-syukur Ya, kau di kau Indonesia inilah masih dianggap babinya. manusia Dikasih sama firman kami. nggak ngerti. Kasih firman pelintir-pelintir. Pemakan dedak. Kau itu menyembah siapa dalam nama Kristus? Menyembah Tuhannya Yahudi dasar atau dewanya orang Athena? kau. Jawab. Kenapa Juma? Menurut Mas akal nggak disuruh minum kencing onta? Lari-lari dia, lari-lari. Lari dia entah kemana-mana, teman-teman. Kau yang lari. Kalau tidak dengar. Kamu tadi membawakan konteks. Dengar, Yohanes kalau 17 Anda ayat membawa 3, mari kencing kita onta, lihat. Paulus pendiri agamamu, tolong di-mute. Ya, tiba-tiba Paulus Paulus pembawa lompat-lompat agamamu aja kau. mengatakan apa? Hei, Paulus pembawa agamamu mengatakan apa? Segala sesuatu halal. Jadi kau makan tai halal. Segala sesuatu boleh. Kau makan taimu sendiri boleh. Itu dalil dalam kitabmu, ya. Bukan hanya sekedar kencing onta kecil itu. Paulus mengajarkan segala sesuatu halal. Jadi kau mau makan tai, kau mau makan apapun, boleh dalam agamamu. Itu ajaran Paulus. Tapi kita nggak bahas itu, Tuyul. Yang kita bahas, yang kau sembah di gereja hari Minggu atas nama Kristus itu, Tuhannya Yahudi atau dewanya orang Athena? Kau jawab itu dulu. Saya mau tahu, sejauh mana kau ini menyembunyikan identitas kalian menyembah kepada dewa-dewa. Silakan. Macet.
Nanti ku kasih kau dalil bahwa yang kau sembah dalam nama Kristus itu adalah dewanya orang Athena. Aku kasih kau nanti dalil. Tapi saya mau lihat kau jujur dulu. Namamu akal, tapi kau tak berakal. Kau dianggap babi sama Yesus. Matius 7 Ya, nomor itu 6. kan mulutmu yang Memberikan mengatakan. barang kudus kepada anjing. Jangan kau memberikan mutiara kepada babi. Kau dianggap babi sama Ya Yesus. kau lah anjingnya itu, kau lah. Oh, tidak bisa dong, tidak bisa. 2 Petrus 2, Kristen yang murtad disebut anjing yang kembali ke muntahnya, babi yang kembali ke kubangannya. Kristen yang tidak murtad, ya anjing dan babi yang tidak ngapa-ngapain. Gak usah ke situ. Sekarang pertanyaan saya. Cuma ini memang selain Sekarang dia pertanyaan nggak ngerti saya. apa-apa tentang Quran, dia juga nggak ngerti Sekarang tentang pertanyaan Alkitab. saya kepadamu saudara Kibinirin, dengar. Yang kau sembah dalam nama Kristus itu Tuhannya orang Yahudi kah? Yang tidak serupa dengan makhluk, yang tidak bisa dibentuk dalam rupa apapun, atau dewanya orang Athena? Jawab dengan jujur. Ini lagi kamu. Tuhannya orang Yahudi itu bisa berwujud manusia, itu dalam kitabnya sendiri kok. Kamu baca nanti. Jangan kau ajarin saya, jangan kau ajarin. Pertanyaan Ketika saya dia sama menampakkan diri kepada Abraham. Kibinirin. Kemana Pertanyaan saya sih kamu kepadamu. ini? Pertanyaan saya padamu, yang kau sembah dalam Kristus itu Tuhannya orang Yahudi, Ya Tuhannya atau- seluruh manusia dia itu. Ada datanya atau biar saya Tuhannya ambil ya. dewanya Yesus orang itu Athena? Tuhannya Kau jawab, siapa? kau jawab, Sebentar, kau jawab, sebentar. kau jawab. Saya ambil datanya. Yesus itu silakan. Tuhannya siapa sih? Ya, sebentar ya. Pelampungmu lemah kawan. Tidak mungkin Tuhannya Yahudi turun ke bumi melalui keturunan pezina. Kok gimana sih kamu ini? Apa? Itu malah Elohim. Malah Elohim yang kau maksud itu. Oke, saya bacakan Malak sama Elohim. kamu hari ini Yang ya. datang Saya kepada bacakan. Abraham itu malak Elohim. Yang datang kepada Musa juga malak Elohim. Kau jangan membodoh-bodohi orang. Tidaklah mungkin pantas babi mengajarkan manusia. Catat itu. Tidak mungkin babi mengajarkan manusia, tidak mungkin. Bentar, saya baca. Kita baca data aja, makanya. Iya silakan kau baca, silakan. Jangankan kamu bapak oten-oten mau berlari ya, menghindar dari Bang Juma aja nggak bisa loh. Ya, jadi hati-hati lah di situ. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan-jangan wabarakatuh. kamu sudah menuhankan Zuma ini, Imrus. Emang lu pikir teman-teman saya Kristen? Ini paling saya benci nih. Emang lu pikir orang Athena begitu melihat Paulus lantas dilantiknya menjadi dewa Hermes? Oke ya, yang pertama dulu di Kejadian 12 ayat 7. Di sini dikatakan, dan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka dirikanlah di situ mesbah bagi Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. No, itu yang pertama. Oke, saya jawab. Sebentar, saya tunjukkan lagi. Sabar kamu, Cuma sabar. Oh, kirain kau sudah bisa dibuka kedok kebohonganmu. Sabar. Masih banyak ayat yang lain, sebentar ya saya bukakan. Macet. Assalamualaikum Kang Zuma dan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah. Lanjut. Sebentar. Saya buka ya. Kejadian 18 ayat 1 nih. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu pari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Udah nampak kan Juma? Oke, boleh saya bantah? Ngapain kamu bantah? Dengarkan, Dek. Bantah, ngapain kamu bantah? Coba. Adik, dengarkan adikku yang jelek mukanya seperti babi, dengar. Yesus ketika dituduh kemudian menyamakan dirinya dengan Elohim, apa kata Yesus klarifikasi beliau? Di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu? Nah tuh, Kejadian kitab Taurat. Telah dikatakan, siapapun yang diserahi tugas, ini si botak ini ngapain ini si botak ini, botak seksi ini.
penyembah makhluk kuburan, ngapain? Gak usah dibesarin. Dikatakan bahwa bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan, dengar dulu. Jangan diturunin ya, ingat tuh, jangan diturunin. Dengar. Oke. Dengarkan. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah maka dia adalah Allah. Itu kata siapa? Kau jawab dulu, itu kata siapa? Ya, malaikat Bukan datang Allah boleh di nggak situ, disebut Mas. Allah? Sebentar. Bukan Allah, kamu ralat lah. Di situ Elohim, bukan Boleh Allah. boleh nggak kemudian disebut sebagai Elohim? Siapapun yang diserahi tugas, kalau di terjemahannya Allah di situ tertulis. Boleh nggak kemudian disebut sebagai Elohim? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia Elohim. Boleh nggak? Boleh. Jadi malaikat yang datang kepada Abraham boleh nggak disebut sebagai Elohim? Itu nggak nyambung yang kamu bilang itu. Itu nggak nyambung. Itu nggak nyambung. Oke, saya buktikan bahwa salah Yesus satunya sendiri, itu... hei, Bahlul. Sebentar, bro. Yesus sendiri yang berkata, udah. Yesus sendiri yang berkata, Yesus yang berkata, siapapun. Jadi tidak ada batasan. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, kata Yesus nih, maka dia adalah Allah. Dia adalah Yod-Heh-Vav-Veh. Dia adalah Elohim. Makanya Musa juga disebut sebagai Elohim. Yesus juga disebut Elohim. Siapapun yang datang menyampaikan firman Elohim, maka dia disebut Elohim. Nabi Musa juga demikian. Innani anallah, la ilaha illa ana. Siapapun. Tetapi Elohim tidak akan mungkin turun ke bumi. Yang turun itu dutanya. Yang turun itu adalah utusannya, rasulnya. Itu yang harus kau tahu. Tapi karena kau itu adalah penganut agama Roma Athena, sama-sama seperti botak Cilla ini, maka kau anggap bahwa Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan. Padahal bukan. Kau baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yang berinkarnasi menjadi manusia Kristus itu adalah dewanya orang Athena. Itu jangan kau anggap itu adalah inkarnasi Tuhannya Yahudi. Makanya muncul pertanyaan saya yang kau tidak bisa jawab. Apakah yang kalian sembah dalam nama Kristus itu adalah Tuhannya orang Yahudi atau dewanya orang Athena? Itu. Host, tolong kameranya si botak ini ditutup aja. Waduh, gak usah ditampilkan kenapa mukanya. ini Saya kamu muak lihat mukanya. Gak usah. Nah, matikan aja. Jangan diturunkan. Enggak usah, biarin aja di sini. Ngapain sih kalian turunkan Bang Cakra itu? Jangan dibuka kameramu, pemakan babi. Jangan kau buka kameramu. Mau muntah aku lihat. Kenapa rupanya Juma? Tampak sekali nengok Bang Cakra itu. Jangan diturunkan, disiksa saja, disiksa di sini saja. Kita siksa dia. Jangan buka kameramu, anak lonte. Jangan. Mulutnya Juma ini mulutnya anak lonte. Ya kan di agamamu nggak ada syarat-syarat nikah. Ini apa? Ini perwakilan udah, Islam, aku jawab. ngomongnya kotor. Udah aku jawab. Lah saya berbicara daripada Yesus menganggapmu babi. Lebih bagus mana itu? Saya masih memanusiakan kalian meskipun kalian adalah anak lonte kan? Kan? Tapi saya masih memanusiakan si kalian. Juma ini. Masa kalian jadikan Juma gurunda kayak gini? Saya berbicara kepada Kristen laknat. Tidak apa-apa. Kalau saya berbicara kepada Kristen yang baik-baik, saya juga sopan. Kalau laknat seperti kalian ngapain? Siapa yang laknat? Coba kau tunjukkan kepada saya jawaban dari pertanyaan saya, coba. Gini ya, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman dan kamu adalah Allah, betul kan? Iya. Jadi terus kamu di sini. Terus kata Yesusnya, nomor 35-nya coba, nomor 35-nya apa? Jikalau mereka kepada siapa firman disampaikan disebut Allah, sedangkan suci tidak dapat dibatalkan. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus di situ? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan maka dia adalah disebut apa? Disebut apa? Saya bacakan aja lengkapnya ya. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah.
Itu pertanyaannya, tanda tanya. Kamu Jikalau adalah mereka- Allah. Berarti malaikat di situ disebut Elohim atau Allah? Sebentar, sabar. Teman-teman, kamu tahu. dia sendiri yang baca Sabar, kitabnya. sabar, bro, sabar. Ternyata yang tertulis bukan Elohim, tapi Allah. Ini entah kemana-mana, sabar biar saya jawab. Sekarang Ayat pertanyaan ini, saya, maka- benarkah menurut Yesus malaikat Saya belum pun jawab pertanyaan dengar, tadi loh. benarkah Kamu menurut sekarang bertanya Yesus lagi. berdasarkan Yohanes 10 itu Aduh, dengar Juma. dengar Ada segitu benarkah kemampuan menurut kamu. Yesus bahwa malaikat yang datang menyampaikan firman kepada Abraham itu disebut Allah, betul tidak? Betul tidak? Maksudnya Betul tidak? Abraham disebut Elohim, Betul. begitu. Betul tidak? Menurut Abraham dalil yang disebut tadi. Elohim. Enggak pernah Abraham disebut Elohim. Aku Abraham yang disebut di Elohim. Dungu dong pala. Ini sedang membahas malaikat yang kau kira dewa, tuyul. Ya udah, Ternyata dia Yesus nggak bisa mengatakan, disebut Allah. Yesus Kalau mengatakan bukan Elohim. siapapun, makanya Oke, kau saya ini tunjukkan, tidak ada makanya mutiara, saya nggak ada tunjukkan sama ilmu kau kamu. itu, tidak ada mutiara dalam dirimu. Di situ Yesus mengatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut apa? Oke, saya jelaskan dulu ayat itu. Jadi ayat ini kan Disebut diucapkan apa? Yesus. Disebut Sebentar, apa? saya jelaskan Disebut ya. apa Ayat di dalil ini itu disebut apa? Diucapkan Yesus ketika dia sedang berdebat dengan pemimpin agama Disebut Yahudi kan. apa? Nggak usah Yang ke situ, menuduh nggak usah dia terlalu lebay menghujat kali, nggak usah karena menyatakan habiskan dia waktu. adalah anak Tidak Allah usah dan habiskan bersatu waktu, dengan nggak usah Bapa, habiskan kan waktu. begitu. Hei, Jadi tidak usah untuk habiskan menanggapi waktu. tuduhan itu Yesus Malaikat membawakan yang dari Mazmur datang, 82 ayat 6. malaikat Di yang mana datang. Elohim menyebut para hakim Jangan bicara sendiri atau kau, para jangan bicara pemimpin sendiri. menerima firman-Nya sebagai Allah. Jangan kau bicara sendiri, jangan kau bicara sendiri. loh. Malaikat yang datang kepada Abraham boleh nggak mengaku Allah? Tidak boleh dia mengaku Allah. Bagaimana pula dasarnya dia boleh Yesus mengaku Allah? sendiri Saya mengatakan. tunjukkan. Oke, saya tunjukkan Kau ya, baca Kejadian dalilnya 18. tadi, kau baca dalilnya tadi. Tadi kau baca Kemenanganmu hanya dalilnya. tidak mengasihi waktu orang untuk ngomong. Tadi Cuma kamu itu dalilnya kemenanganmu. baca sendiri. Kau baca dalilnya kata Yesus apa? Tidakkah, bukankah kepada siapa firman itu disampaikan maka dia disebut apa? Disebut apa? Kemenanganmu hanya membuat orang Disebut tidak bisa ngomong, apa? itu aja. Bahlul, disebut apa kata Yesus? marah si Juna. Penyampai firman tadi itu disebut apa oleh Yesus? Hah? Disebut apa? Hah? Kamu nggak ngerti saya bacakan ulangnya. Disebut apa Disebut kata ulang. Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu siapapun yang diserahi tugas maka dia disebut apa? Nampaknya ini kita harus mengibaskan sepatu kita untuk melepaskan Disebut debu ini. apa? Disebut apa? Kau tidak mau jawab. Kenapa kau tidak mau jawab itu? Kenapa? Padahal sederhana, tinggal satu kata aja. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, mau Bukan malaikat diserahi ke, tugas. mau manusia Saya katakan ke, ulang. mau kucing Kamu ke, merubah-rubah. mau ayam Sebentar. ke, maka dia disebut apa? Dia disebut apa? Kamu berubah-ubah. Sebentar ya, saya bacakan. Dia disebut apa? Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Begitu dia, Ya. bukan Maka Israel. kamu adalah, maka orang atau makhluk atau malaikat yang datang itu disebut apa? Aku telah berfirman bahwa kamu adalah Allah. Nah, disebut apa? Disebut apa? Kamu adalah, Enggak ada disebut apa. kamu adalah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Nah, maka yang menyampaikan firman ini disebut apa? Penyampai firman Allah dong. Kalau penyampai Disebut firman- apa di situ? Kucelup, penipu, pemohong. Disebut apa di situ? Disebut apa ini? Kamu ini aneh-aneh si Juma ini. Kamu yang aneh. Kamu yang aneh. Sudah jelas-jelas di situ disebut Allah. Kamu masih mengatakan disebut apa? Disebut apa? Kan Yesus dituduh. Silakan. Dengar, Ini ada dengarkan. Bang Bahlul. Cakra Mendova di bawah. Coba, Bahlul. coba Bang Cakra ini Bahlul, pendapatnya gimana nih, Bahlul, Bang Cakra? dengarkan dulu Bahlul, dengar. Di situ Yesus dituduh. Zuma, ini Apa perlu kita botak? luruskan persoalan Allah dulu ya. Apa botak? Ilmumu nggak ada botak. Kamu nggak tahu tentang Allah. Dengar. Tunggu dulu. Ketika kemudian Yesus dilempari batu oleh orang Yahudi, Takut kali Juma ini ya. orang Yahudi, dengar, ketika Yesus dilempari orang Yahudi, itu dilempari karena apa?
Karena dia mengaku sebagai Allah. Lalu Oke, Yesus mengatakan, Zuma, jadi gini Zuma, mari kita luruskan persoalan Allah. kenapa pula karena kau kalau botak? Anda Apa sebut yang kau Allah, ingin luruskan, botak? karena Botak, ini kan persoalan yang saya kira Apa kau penyesat, botak? Kau ngaku Kristen dulu. Kok takut banget sih kamu Juma sama Bang Kamu ini? mengaku Kristen dulu, botak. Baru kita diskusi. Betul tak kau Kristen? persoalan Allah ini perlu kita luruskan. Tunggu Karena dulu, kalau botak. Allah ini gagal kau paham, ngaku Kristen dulu, botak. Kalau kau itu C6, botak. Oke, Gak usah kau. coba Kau ngaku jangan di-mute dulu ya. Coba botak, kau ngaku dulu bahwa kau adalah Kristen laknat. Baru kita diskusi. Saya minta kau mengaku. Jangan kau ngaku-ngaku. Udah diam itu kau, bukan manusia itu cuplis bukan tak otak. itu, kalau demikian pendekatan Anda dalam beragama itu tidak Botak, menunjukkan agama. Botak, akui dulu bahwa kau Kristen, botak. Baru kau diskusi dengan saya. Akui dulu. Kalau kau masih nyamar-nyamar sebagai Islam, kau tidak bisa diskusi sama aku, botak. Saya berdiskusi dengan kawan-kawan yang semua di sini. Mungkin Anda bisa mendengar. Nggak bisa, botak. Nggak bisa, botak. Nggak boleh. C6 itu lebih baik ke kloset aja kalau C6. Cuma takut sekali dengan Bukan saya takut, tuyul pemakan babi. Dia ini mengaku Islam, padahal dia C6, dia Kristen laknat. Itu. Ngaku Oke, Islam. mungkin saya bisa minta host, Iya, saya minta Kurang host dulu. ajar ini ngaku Islam, Kurang si ajar. botak ini pemakan babi ini ngaku Ya, saya tanya, Islam, coba. padahal Bang dia Cakra, adalah Bang Cakra, kafir kamu Islam laknat. atau Kristen? Tanya Si gitu aja botak kenapa sih? ini ngaku Islam tapi dia kafir gitu. Coba kita minta host dulu. Coba Bisa host ditertibkan siapa dulu. host di sini? Bisa host ditertibkan Oh, silakan dulu. kau tanya dulu, silakan saudaraku tanya dulu, dia Islam atau dia Kristen? Begini host, coba ditertibkan Zuma dulu. Ya, coba. Host, coba ditertibkan dulu Zuma dulu biar Ah, si bisa diskusi dengan botak, Saya botak tanya sok dulu. ngatur kau botak. Saya tanya sama Anda, ini room Muslim. Anda di sini beragama apa? Keyakinan Anda apa hari ini? Saya beragama Islam, tetapi bukan beragama Islam Nabi Muhammad. Anjing, kau dibawa anjing botak kau dibawa anjing botak kau dibawa anjing botak kau dibawa kau Oke, itu C6 biadab anak lonte kau dibawa babi kau dibawa. Waduh, Kau ini itu laknat. kotor banget ya. Oh, tidak ada, tidak bisa. Kepada babi harus saya katakan babi. Kepada anjing saya harus berkata anjing. Sama seperti Yesus. Yesus mengatakan, jangan kau berikan barang kudus kepada anjing, jangan kau berikan mutiara kepada babi. Yesus saja ngomong gitu kok. Dan saya pengikutnya, jadi saya ikuti Yesus. Contoh Yesus mengatakan kepada orang Roma dan orang Yunani, Sifatnya muter-muter aja. adalah anjing dan babi gitu. Masih bagus kau di sini masih dimanusiakan. Kalau oleh Yahudi kau dianggap apa? Kau dianggap apa oleh orang Yahudi? Hah? Anjing Kau guguk. dianggap sesat. Kau masih dimanusiakan di sini. Ibu nggak diakui sama orang Yahudi. Kalau Nabi tidak diakui tidak masalah. Namanya juga karena mereka ajaran kemudian kalian membantah. kan Bagaimana bertentangan dengan 1000% Tuhanmu? dengan Yahudi. Bagaimana dengan Tuhanmu? Kalau orang Yahudi menolak Islam, Islam tidak lahir di situ. Tapi Kristen ngakunya lahir dari sana. Tapi Yahudi menolak Tuhanmu. Yahudi menolak Rasulmu. Yahudi menolak agamamu. Yahudi menolak kitabmu. Semua dari Kristen ditolak, bahkan diludahin oleh Yahudi. Nggak malu kau? Ngaku-ngaku Kristen berasal dari Yahudi. Pret! Diludahin, saudara-saudara. Orang murid-muridnya Yesus itu. Iya, muridnya Yesus memang orang Yahudi muridnya. Kamu itu Kristen. Kau Ya, bukan Kristen muridnya itu kan Yesus. ajaran dari murid-murid orang Makanya Yahudi tadi saya itu bertanya sendiri. samamu. Kristus yang kau sembah yang keluar dari kubur itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Apa jawabanmu? Tuhannya seluruh manusia kan saya Tuhannya jawab seluruh awal sama manusia. Tuhannya seluruh umat manusia, termasuk Itulah kamu. kau penipu. Cuman kamu ini kan nggak mengakui, itu aja bedanya pembohong, kita. penyesat. Makhluk yang keluar dari kubur disebut Tuhannya seluruh manusia. Harus kau pakai ilmu. Kau pakai ilmu. Dari mana pakai ilmu asalnya? dong. Dari mana asalnya penyembahan kepada Yesus itu? Dari Paulus. Di mana? Di Athena. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 17, nomor 19, nomor 20, nomor 21, nomor 22.
Itulah pertama kali orang Yunani menggantikan agnostos theos dalam nama Kristus. Jadi tadinya mereka menyembah dewa-dewa yang mereka tidak kenal. Begitu Paulus datang, Paulus memperkenalkan, "Hei, Athena, orang Yunani yang kalian sembah selama ini, yaitu dewa agnostos theos, inilah sekarang saya datang mengajarkan kalian. Siapa? Kristus Yesus, inilah sembahanmu yang kau tidak kenal selama ini. Yang kau sembah selama ini dalam kuil-kuil berhalamu itu, sekarang aku datang memperkenalkannya. Siapa namanya? Kristus Yesus." Sejak itulah orang Athena, orang Romawi tidak lagi menyembah dalam nama dewa-dewa mereka, tetapi mereka menyembah dewa-dewa mereka dalam nama Kristus Yesus. Makanya tanggal 25 Desember ini siapa yang kau peringati lahirnya? Siapa? Siapa? Dewa-dewa orang Athena Romawi. Dewa Hermes, Dewa Zeus, Hercules, Attis, Horus, itulah yang lahir tanggal 25 Desember yang sebentar lagi kau peringati dalam nama Yesus. Nama Yesus dipakai hanya untuk kamuflase aja. Kenapa kalian beribadah hari Minggu? Hari Minggu itu Sunday. Apa itu Sunday? Hari matahari. Orang Roma penyembah dewa matahari. Kamu beribadah pada hari matahari. Hari apa? Hari Sunday, Minggu. Kenapa bukan hari Sabtu? Karena hari Sabtu hari penyembahan orang Yahudi. Sementara kalian penyembahannya orang Roma, yaitu dewa Horus, dewa matahari. Makanya kalian beribadah hari Minggu, Sunday. Begitu. Ini sebentar lagi kalian memperingati tanggal 25 Desember. Siapa yang lahir di tanggal 25 Desember menurut agama-agama terdahulu? Agama kuno Romawi jelas mengatakan, dan juga agama politeisme Hellenisme Yunani mengatakan bahwa dewa Horus, dewa Zeus, Hercules, Attis, dan Hermes itu lahir di tanggal 25 Desember. Itulah yang kau peringati sebentar lagi. 100% pagan. Kamu cari data-data, ya, kau cari data-data sampai kuda bisa sikat gigi sendiri dan main handphone, kau tidak akan pernah bisa menemukan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Secara tradisi agama pagan, mereka justru memperingati hari lahirnya dewa-dewa Roma Yunani. Makanya dalam acara kegiatan 25 Desember itu syarat dengan ritual-ritual pagan Romawi. Pohon Natal, Sinterklas, dan seterusnya. Itu semua adalah ritual-ritual yang dilakukan jauh sebelum Paulus memperkenalkan agnostos theos dalam nama Yesus. Paham sampai sini, Dek? Makanya saya tanya, yang kau sembah dalam nama Yesus itu Tuhannya Yahudi atau dewanya orang Roma? Kamu tidak bisa menjawabnya, malah kau menipu Tuhannya seluruh manusia. Pret! Pandai kau nipu memang, karena Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Siapa itu? Hindu enggak? Buddha enggak? Islam enggak? Satu-satunya kelompok ya Aliteng. Aliteng. Apa? Ling-ling. Kristen. Ling-ling Kristen apa Muslim? Oh ini budek ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di YouTube, pagi Bang Zuma dan semuanya. Pagi juga Bang. Saudara Saudari Handayani, barakallahu fiik. Makasih. Tolong yang Islam jangan naik dulu ya teman-teman, jangan minta naik lah, yang Kristen dulu itu. Ini Sahabat user, syukran. Jangan naik dulu, ini Bang Juma lagi ngasih hidangan pagi loh. Ya, jarang-jarang loh hidangan pagi ini. Lanjut. Papa, saya bertahan di sini karena saya Aku siap, syukran. menyatakan. Bagaimana kau mengerti kau? Bagaimana kau mengerti Yesus tidak memberikan mutiara kepada
Bagaimana kau mengerti? Hah? Mutiara itu ilmu. Amsal 13 sampai 15 yang disebut mutiara itu adalah ilmu. Apakah orang-orang Yahudi mengajarkan orang-orang Roma Athena? Tidak. Apakah Yesus mengajar orang Athena? Tidak. Yesus mengajarkan orang Roma? Tidak. Kata Yesus, jangan kau berikan mutiara kepada babi dan anjing. Bagaimana kau mengerti? Yang mengerti itu saya. Kamu itu cuma doktrin dogma. Kau itu hanya dogma doang, hanya pembodohan. Yang mengerti itu yang punya ilmu. Sementara kalian, kelompok yang dekat kepada Yesus pada saat itu Roma dan Yunani. Apa kata Yesus kepada orang Yahudi muridnya? Jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing, dan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Dari mana ilmu kau itu? Mengatakan kau lebih paham. Ilmu dari mana? Hah? Dari mana ilmumu? Kau cuman semisal babi kok di mata Yesus, kok berilmu pula kau. Ya udah, itu mari kita bicarakan. Kalau Ya, saya mari. ingin mendapat apa gini, bisa nggak? Kalau saya pengen mendapat apa namanya tuh, hidayah, biar saya bertanya Quran kepada kamu. Walah, jangan kenal Quran. Bibel aja kau tidak bisa paham, kok Al-Quran pula yang kau ingin bahas. Enggak, maksud Tidak mungkin, tidak. hidayah gitu loh. Kamu ini kan disebut-sebut orang gurunda ya kan, betul nggak? Ya guru. Saya tuh pengajar. Saya tuh Ya, pengajar. makanya saya ingin belajar tentang Quran dari kamu. Barakallah sahabatku Moribili, Masya Allah, barakallah fiik. Semoga Allah memberikan berkah terhadap antum. Betul, Yeremia 10 nomor 3 nomor 4, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu, orang yang memperindah dengan emas dan perak. Ya ini nanti yang diperingati tanggal 25 Desember ini. Ya udah, saudara Jemaah, boleh nggak? Patung-patung yang terbuat dari kayu, tentang dihias-hias Al-Quran. dengan perak, dihias dengan emas. Yeremia 10 nomor 3 nomor 4. Saya pengen mendapat hidayah. Boleh nggak saya belajar tentang Quran dari kamu? Hidayah itu kamu bisa dapatkan kalau kamu sudah menggunakan akal sehatmu. Ya, saya akan berusaha menggunakan akal Oke, sehat kita saya. uji dulu. Yang keluar dari rahim Maria itu Tuhan atau manusia? Nah kan, ngujinya pakai cara itu gimana Lah sih kamu? iya. Bagaimana Anda ingin membahas? Bagaimana Anda ingin membahas Al-Quran? Al-Quran itu kalimatullah. Anda Saya ingin bukan- bahas. saya Anda bukan datang ingin tidak bawa bahas. akal. Bagaimana ceritanya Anda kemudian mau membahas Al-Quran? Al-Quran itu ikra. Disuruh baca pakai akal. Sementara Anda membedakan manusia dengan hantu aja tidak bisa. Ayo. Yeremia 10 nomor 3 nomor 4. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang yang memperindahnya dengan emas dan perak, orang yang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Ini apa ini? Pohon apa ini yang dimaksud ini? Yang kayu yang dipahat lalu dihias-hias lampu-lampu, ini pohon apa yang dimaksud oleh Yeremia 10 ini? Membuat patung. Iya, ini pohon apa yang dimaksud? Ya, pohon. Patung itu kan dari pohon. Iya, pohon apa? Pohon apa yang dan Nggak perak ada dibilang kemudian di situ pohon apa, yang dikatakan pohon ya segala yang macam dipahat pohon. itu yang dipahat, pohon yang dipahat. Yang di rumah-rumah dan di gereja-gereja itu apa itu? yang di gereja-gereja. Pohon kurma katanya. Iya, pohon kurma kali ya. Pohon kurma. Gak nyambung ya, keras banget, gak nyambung. Aduh, saudara. Ayolah, jujur dong. Pohon Ya, apa bisa yang juga dimaksud? pohon kurma, betul juga kata kamu. Iya. Tapi itu bisa. Allahu Akbar. Inilah kalau mutiara tidak diberikan. Ingat ya, orang Yahudi menganggap ilmu itu mutiara. Barang-barang kudus orang Yahudi itu Taurat. Apalagi Kakidian, dua loh batu, sinagoge atau mikdas. Itu barang-barang kudus itu. Ada nggak barang-barang itu diberikan kepada orang Roma Yunani? Ada nggak? Barang-barang yang ada di dalam tempat sucinya orang Yahudi ada nggak diberikan kepada orang Yunani Romawi?
Ada nggak? Jadi yang disebut di situ anjing siapa? Terus barang-barang kudus yang dimaksud di sini apakah ada? Ada nggak diberikan kepada Romawi Yunani? Ada nggak? Nggak ada. Mutiara, apa mutiara itu? Baca Amsal 13, nomor 13 sampai seterusnya. Yang disebut mutiara itu adalah hikmat, ilmu, pengetahuan yang Tuhan berikan melalui para nabi kepada Bani Israel. Pemahaman yang mendalam tentang Tuhan, tentang ajaran mereka kepada Tuhan. Ada nggak mutiara itu diberikan kemudian? Ada nggak orang-orang Yahudi mengajarkan kemudian orang Roma Yunani tentang Taurat? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada diberikan ke Nabi Arab, nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada itu. Mutiara Nggak ada tidak diberikan ke Nabi kepada orang Roma Yunani. Itu Nggak ada juga kepada orang Arab, Nabi Arab. orang Arab tidak mengambil kitabnya orang Yahudi. Ini yang masalah. yang masalah ini Roma Yunani, Belanda, orang Indonesia mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Sementara kitab itu adalah mutiara yang tidak dilemparkan kepada anjing dan babi. Iya, Ayo. diambilin semuanya. Mana coba tunjukkan di mana terjemahan Taurat dalam Al-Qur'an coba. Di mana? Abraham dibilang Ibrahim. Kodok. Sekarang saya tanya kamu, dari mana orang Kristen mengambil terjemahan kitabnya Yahudi yang mereka sebut kemudian Perjanjian Lama? Dari mana? Siapa yang kasih? Itu Yesus orang Yahudi, bukan Muhammad. Muhammad Saya ulang dari lagi. mana itu? Saya ulang lagi. Ibrahim. Dari mana orang Kristen? Dari mana orang Kristen? Ya, dari mana? Dari mana orang Kristen mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi? Mana Nabi Arab? Nangis. Syukran sahabat bintang kehidupan, barakallahu fiik. Nabi Arab dapat dari mana itu? Teman-teman, Kita orang Yahudi. Tidak ada ilmu, tidak ada manfaat, karena tidak ada perlawanan, cuman klaim aja. Sakit hati bukan? Pertanyaan saya sederhana kok. Dari mana orang Kristen yang sedikit lagi merayakan sembahan mereka Dewa Yesus di depan pohon yang dipahat dengan perhiasan-perhiasan? Dari mana orang-orang penyembah berhala ini mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi? Sementara kitabnya Yahudi itu hanya adalah milik Bani Yakub saja, tidak diberikan kepada bangsa lain. Kalaupun ada, seharusnya yang ngambil itu adalah orang Arab. Kenapa? Karena orang Arab dan orang Yahudi itu sepupu sekali. Mereka adalah keturunan dari satu bapak, namanya Bapak Abraham alaihissalam. Orang Arab inilah yang kemudian menjadi Islam. Orang keturunan Isa inilah yang menjadi Yudaism, Yahudi. Nah, Kristen ini dari kelompok luar. Pertanyaannya, kalau orang Arab saja sebagai sepupu orang Yahudi tidak mengambil terjemahan kitab sepupu mereka, lalu orang Barat, Roma Yunani ini kenapa bisa ada terjemahan kitabnya Yahudi sama mereka? Jawab. Ayo. Sahabatku, aku siap, barakallah, dan teman-teman di YouTube, syukran, barakallah fik. Cucur lah, masih bisa dimakan gitu loh. Cucur. Gimana coba? Iya. Cucur lah Nggak jujur, kayak cucur padaku. nggak ada. Cucur, aduh ampun. Makasih Ahi Billy, Masya Allah. Ya, betul-betul ngeri sekali. Belajar Islam yang benar, belajar Alkitab yang benar, biar semua ilmu itu nyerap dengan benar gitu loh. Ini belajar Alkitab nggak benar, belajar Al-Quran juga nggak benar. Udah kayaknya udah mau Udah anduk nyerah. kuning ini. Ya, aku mau nanya sama Juma nih, boleh Juma? Udah nyerah. Juma. Anda Ya, ganti berani nggak pemain ya, buka ganti masker? pemain. Yuk, yang ini. Nah, Anda berani nggak buka masker? Nggak berani dia bang, udah. Bang. Nah, berani nggak buka? Saya sampaikan sama Muya, tanggal 18 film saya berjudul Doti itu sudah main di Netflix. Anda bisa tonton saya tanpa masker di situ. Bang Suma tanpa masker main film, judulnya Doti, mulai di Netflix. Di HP Anda boleh buka tanggal 18 itu, tonton itu.
Iya, kok ngebet sekali ya Bang Yuban. Itu pengen Pakai modal, lihat aja Bang pakai Yuma modal itu. buat nonton Bang Juma, nggak pakai masker, pakai modal Ken. Jangan mau Tanggal 5 Tanggal 5 sepulang dari Malaysia nanti main film lagi di Dubai. Gitu. Apa pula kau ribut sama masker? Masker aja kok dilawan. Iya, Mas. Boleh nggak saya belajar Al-Quran sama kamu sekarang biar saya dapat hidayah? Syaratnya Tahu. berakal dulu, berakal. Kalau Anda Saya tidak ngomong ini berakal kan berarti membahas saya memakai Al-Quran, akal. itu akan menjadi olok-olokan aja nanti. Masya Allah, jemaah. Itu kaidah dalam Bilangin dari Al-Quran. tadi nggak tahu deh. Itu Al-Quran punya kaidah itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Orang-orang kafir itu kalau tidak menggunakan akal tidak akan pernah bisa beriman kepada Quran. Tidak bisa. Syarat untuk beriman kepada Quran atau syahadat mu'allaf itu berakal. Sementara Anda ditanya yang keluar dari rahim Maria itu Tuhan atau manusia? Apa jawaban saudara? Oke, saya jawab ya. Tuhan. Nah itu bagaimana mau? Kenapa? Saya kan Bagaimana mau menjawabnya belajar sesuai Al-Quran? dalil. Maria melahirkan Tuhan. Kamasih. Makanya Izin boleh izin. Maria melahirkan anak Ini tadi ada yang nantangin laki-laki dari yang bawah ini. disebut Tuhan. Ada yang nantangin Bang Iya kan? Juma dari tadi, dia udah naik ini. Coba, Anda bisa apa? Coba, punya kemampuan apa? Keberanian Anda udah kumpulin semua belum? Kalau masih takut jangan. Kumpulin berani lo, baru ketemu Bang Juma. Ya? Jago nasing abangku ini. Kasak mentongi Bang Imrus. Sehat-sehat terus. 1 lawan 1 saya dengan Juma. Wih, Ya silakan Bang, silakan. sakti kali. Begini Juma, saya orang Islam. Saya mau berdebat tentang Islam dengan kamu karena saya pernah naik di komal kamu menyepelekan saya. Saya pengen tahu sampai di mana kami. Orang Islam berdebat dengan Islam, orang sakit loh. Makanya kurangi makan babi, biar kau itu Dia itu kayak Islam kayak loh. Paulus. Aturan kalian tadi Itu tanya dulu. kotoran itu yang naik itu. Filipi 1:18. Kamu boleh menipu demi untuk mengajarkan tentang Yesus. Kau boleh menipu, boleh mengelabui, boleh berpura-pura. Itu dalam agama. Di mana itu? Di mana? Filipi 1:18. Sebentar saya buka ya. Ini cuma ini memang pengertiannya lain-lain ini yang Oh, belum tahu dia. Penginjil jalanan kau lawan. Susah iya, itu. karena kamu nggak tahu apa-apa makanya kamu bilang kayak gitu ya kan. Ya nggak apa-apa. Yang tidak tahu apa-apa itu yang tidak diberikan mutiara kepadanya. Yang selalu membabi buta dalam beragama. Asalkan diajarkan nyanyi, nyembah manusia. Itu babi itu. Tidak diberikan mutiara kata Yesus. Coba gue baca Filipi 1:18 itu apa maksudnya? Biar sekalian kau sadar. Jangan kelamaan kau jadi begini. Kasihan. Apa katanya Paulus di situ, Dek? Filipi 1 ayat berapa tadi? 18 ya. Ya. Ini Juma ini memang agak lain memang. Nyerang pribadi ya, mau nyerang pribadi. Alkitab dia nggak tahu, Al-Quran dia nggak ngerti. Nama kitabmu aja kau sebut Alkitabiah itu sudah menampar kau. Artinya ilmumu itu minim sekali, hanya ilmu tipu-tipu. Kitabmu itu Biblika kok disebut Alkitab. Betul-betul dongok orang ini. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Sebentar, sabar. Jangan ketawa itu dulu. Baik dengan maksud palsu. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Jadi di sini ya. Oke. Tepuk Sebentar tangan. biar saya terangkan ini. Ayat ini berada di bagian di mana kan di sini Paulus menceritakan pengalamannya di penjara Roma. Kamu tahu itu kan, dipenjarakan di Roma. Iya. Jadi dia menyebutkan bahwa ada dua kelompok orang yang memberitakan Kristus. Kelompok yang pertama memberitakan dengan niat baik. Karena kasih, kesadaran bahwa Paulus ada di penjara karena membela kabar tentang Yesus. Ya, kelompok kedua memberitakan dengan maksud palsu. Ya, karena dengki lah seperti kamu ini perselisihan kepentingan pribadi, berusaha
memperberat beban Paulus dalam penjara. Terus Jadi, apa hubungannya kata Paulus dengan tidak pengakuan Paulus ini? mengapa. Yang apa penting, hubungannya? sebentar. Paulus mengaku Sebentar, apa di situ? Paulus mengaku apa? Kata Paulus, yang penting Kristus tetap diberitakan Meskipun dengan baik cara dengan maksud yang jahat maupun dengan maksud yang yang baik. Kena Sekarang deh. gini, kamu ini Kena deh. sebentar. Hai. Bunuh diri Kenanya ini. kamu di sini. sebentar. Kena deh. Kenanya kamu di sini. Kenapa? Kena deh. Kamu ini sekarang memberitakan Kristus dengan maksud baik atau buruk? Karena kami ini kan berbicara Yesus Dengan terus, maksud baik dong. Maksud apa baik. dasarmu mengatakan kamu memberitakan Kristus atau Yesus di sini dengan Al-Quran maksud baik? saya mengatakan bahwa Di ketika Al-Quran kamu umat Islam itu berbicara, tujuannya adalah membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. di Al-Quran kamu nggak ada Yesus. Ngapain kamu beritakan Yesus? Dengarkan saudaraku, wahai keturunan penipu, yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel itu namanya Yosua. Dalam bahasa Aram Iso. Yesua, ya. Yesua Hamasiak, ya. Terus Dalam kenapa? bahasa Aramnya Iso, bahasa Arabnya Isa. Lalu apa hubungannya dengan bahasa Yunani? Apa hubungannya? Itu- Kenapa Oke, ada sebentar. us-us? Us-us. Keturunan Gini ya. Abraham, Tidak keturunan harus. Abraham memiliki 3 bahasa serumpun. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab. Lalu bahasa Yunani ini bahasa apa ini? Bahasa pagan. Maksudnya Oke, bahasa yang digunakan. Begini ya. Itu tadi kamu mengatakan Yesus itu sebenarnya bahasa Ibraninya adalah Yesua Hamasiak, ya kan? Ketika kamu menyatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesua Hamasiak, maka ini menjadi blunder Apa? sama kamu. Iya, Kenapa? blunder. Blunder sama kamu, bukan sama saya blundernya. Blundernya sama kamu. Yang Begini. blunder itu kamu karena kau menganggap utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel itu adalah dewa Athena. Yang blunder itu kamu. Kau baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor Sebentar, 8. jangan melangkah dulu. Kita bahas dulu Yesua. Yesua itu, sebentar. Yesua itu, kamu tahu nggak apa artinya? Yang diajarkan oleh Paulus kepadamu itu dewa Roma. Filipi 2 nomor 6, nomor Yesua 7. itu artinya YHWH menyelamatkan. Maka ketika kamu mengatakan Kalau Isa berbicara Al-Masih adalah mengenai Yosua, maka YHWH menyelamatkan. Kenapa seluruh kamu tidak jadi nabi-nabi Allah? Israel itu nama-namanya mensifati nama daripada Yod-Heh-Vav-He itu sendiri. Ya udah. Ya Kenapa udah, tiba-tiba terus Tuhan kenapa kau menyebut menganggap Allah? Yesus itu Tuhan? Sekarang Ya, yang sebentar. menjadi permasalahan di sini adalah kamu itu menyembah Yesus itu yang sebenarnya kau sembah itu Tuhannya Yahudi atau dewanya orang Roma. Parah Itu tuh yang dulu. kena kau kan? Kena. Apanya yang kena? Apanya yang kena? Filipi 1:18 apanya yang kena? Hah? Apanya yang Kamu kena di tadi situ? mengatakan Tetapi Isa tidak Al-Masih mengapa. adalah Yesua. Sebab bagaimanapun juga Kristus Ya kan? diberitakan Nggak mau dengar kamu. baik dengan maksud apa dalam bahasa Yunaninya palsu di situ. Propasis. Apa propasis itu? Propasis itu mengelabui, menipu, berbohong, palsu. Sebagian ada yang ingin memberitakannya dengan yang Sebagian, buruk, kan? sebagian. Udah jelas-jelas di situ Paulus mengakui boleh mengelabui, boleh berbohong, boleh menipu, boleh berpalsu ria demi untuk mengajarkan Kristus dewanya orang Roma kepada siapapun. Itu Paulus yang ngajarin. Oke? Paulus yang ngajarin itu. Jangan kau sakit hati. Itu kaidah dalam agamamu. Boleh kau berbohong, boleh kau menipu, boleh kau mengelabui, boleh kau berpalsu-palsu demi untuk mengajarkan orang percaya kepada Kristus, makhluk yang keluar dari kubur menjadi sembahan. Paham kau? Makanya kalau masuk ke Indonesia, si dewa Yesus itu memakai nama istilah Allah. Masuk ke Bali, Sang Hyang Widi. Ke Barat, God. Kemana-mana selalu berkamuflase. Kenapa? Kan memang kaidah pondasinya memang sudah begitu. Kemanapun kau pergi, usahakan kau tujuannya bagaimana bisa mendapat pengikut banyak. Meskipun dengan cara propasis, menipu, membohongi, mengelabui, berpura-pura, palsu. Itulah dia agamamu. Itulah agamamu. Itulah agamamu.
Dari sananya, dari pabriknya mencetakannya begitu. Dan itu untuk apa? Untuk menggenapi nubuat Yesus. Apa itu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa yang memakai nama Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Islam atau Kristen? Meledak. Jadi begitu Saya boleh nggak ngomong sebentar? 1 menit aja, jangan dipotong. Ya kan dari tadi kau ngomong. Ya. Kenapa kau oleng sampai kau sopan kali? Oh, dari tadi dia menggonggong Bang Juma. Oleng. Saya memang oleng. Aku memang sopan. Boleh nggak saya berbicara 1 menit? Dari tadi kau ngomong di sini. Ya, oke. Gini. Ini kamu mengatakan Isa Al-Masih adalah Yesua HaMashiach. Sementara kalau Yesua itu artinya Yahweh atau YHWH menyelamatkan. Ya Ya kan? kau yang mengartikan namanya orang kok. Kau yang Kalau mengartikan kamu nama orang. Kau yang mengartikan. Kenapa? Karena kau ingin kemudian orang-orang menyembah kepada Kristus yang diperkenalkan Paulus. Kau tahu nggak? Sebelum anak Maria dengarkan saya. Dengan kata lain, kau sudah mengakui bahwa nama yang Yesus itu nama palsu. Karena Yesus itu artinya apa? Yesus itu artinya apa dalam bahasa Latin? Kau artikan sendiri. Sementara kau mengaku Yesua, berarti kau tidak mengakui Yesus yang adalah kuda. Kan gitu. Nah sekarang kalau kau mengatakan Yesua, kau paham tidak bahwa ada manusia yang lebih dulu menggunakan nama tersebut? Apakah dia yang menggunakan nama tersebut lebih dulu? Yesua bin Nun. Itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kenapa kau tidak sembah anaknya Nun kalau begitu? Yesus Barabas. Kenapa kau sembah anaknya Barabas? Kenapa kau sembah anak orang yang dari Athena itu? Pandai-pandai kau menerjemahkan nama orang untuk supaya kau jadikan dia Tuhan, untuk alatmu untuk menipu. Padahal orang Yahudi, Zakaria, Samuel, Yeremia, itu semua punya nama-nama yang mensifati sifat Tuhan itu sendiri. Tapi tak ada di antara mereka menuhankan karena nama. Kocok. Kau semua alat kau gunakan untuk menipu. Kalau kau sudah mengakui, dengar. Kalau kau sudah mengakui bahwa Yesua itu bahasa Ibrani, berarti Yunani ini ini siapa? Palsu berarti. Sedangkan Yesua, Isa itu adalah bahasa yang serumpun. Bahasa serumpun berarti bercerita tentang oknum yang sama. Sekarang Kristen punya pola yang berbeda. Kenapa? Karena Kristen ini sebenarnya hanya menggunakan nama itu untuk membungkus dewa Athena yang disebut Paulus dalam ajaran Paulus ke Kisah Para Rasul 17, bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Agnostos Theos. Siapa itu? Dewanya orang Athena yang dibungkus dengan nama Yesus yang sekarang ini. Kau sadar nggak di situ? Ketika kamu mengatakan Isa adalah Yesua, maka di situ saya tidak mengatakan Isa adalah Yesua tuyul. Saya mengatakan Isa disebut oleh orang-orang Yahudi dengan sebutan Yesua. Saya tidak mengatakan Isa itu yang kau maksud itu tuyul. Kau itu seperti Paulus, betul-betul kayak Paulus kau itu. Mirip Paulus. Mirip Paulus kau itu. Ketika kamu mengatakan Isa itu disebut dengan Yesua, yang dimana arti daripada Yesua adalah YHWH menyelamatkan. Kenapa maka pula kau Tuhannya Isa jadikan itu arti adalah YHWH? Itu yang saya mau bilang. Kenapa kau Tuhannya Isa mengartikan adalah nama orang YHWH? tuyul? Sifat-sifat Tuhan itu seperti Ismail. Ismail itu nama Tuhan, sifat Tuhan. Ishak, itu semuanya. Itu penamaan yang dari Tuhan. Kenapa pula Yosua kau terjemahkan? Kenapa kau tidak terjemahkan Ismail? Ismail pun bisa diterjemahkan. Ya, El itu apa Elohim, terjemahannya? kan? Apa terjemahannya Ismail? Apa artinya? Berarti Elohim mendengar. Arti Ismail kan? Elohim mendengar artinya apa? Elohim Bukan Allah yang di maha situ. mendengar. Elohim yang maha mendengar. Nah sekarang ketika Aturan Anda kamu mengatakan Ismail, dengar. Ketika Anda mengatakan Ismail Elohim yang mendengar, apakah Ismail itu Elohim? Kok apakah? Bukan itu sasarannya. Artinya begini. Maksud saya begini loh. Kamu dengar. Kau Artinya. menerjemahkan kemudian, kau sabar. menerjemahkan Yosua, Tuhan yang menyelamatkan. Kau
kau menunjuk kepada oknum Yosua yang menggunakan nama itu sebagai Elohim itu sendiri. Bukan maksud Kenapa saya. kau tidak menjadikan Tuhannya Ismail itu daripada sebagai Isa Tuhan? itu adalah Kenapa? YHWH. Kenapa tiba-tiba Kenapa? Tuhannya jadi Allah? Kenapa Itu yang kau saya tidak bilang. menyembah Ismail? Ya kan? Sedangkan Nggak mau Ismail dengar itu kamu. artinya Tuhan yang maha mendengarkan. Kenapa? Kenapa cuma Yosua yang kau tuhankan? Seakan-akan Yosua itulah Tuhan yang menyelamatkan. Padahal itu cuma nama doang. Itu cuma nama doang. Sama seperti umat Islam, ada yang dipanggil Malik. Apakah kemudian dia adalah Tuhan yang sang raja itu? Bukan, Ada yang bukan karena namanya maka Yesus menjadi Tuhan. Dengarkan. Ya terus Bukan kenapa itu kau maksud bahas saya. itu tuh Yul? Oke. Apa tujuanmu bahas itu? Sekarang maksudnya begini. Oke. Sekarang ketika kita menyamakan Isa dengan Yesua, maka Isa itu Tuhannya bukan Allah, Tuhannya YHWH. Iya derita lu. Kenapa sekarang kamu mengatakan Tuhannya Isa adalah Derita lu. Anda mengatakan bahwa Yosua menyembah Yotefave, Isa menyembah Allah. Derita lu. Saya tidak ingin tahu itu. Oke? Saya nggak ingin tahu itu. Yang pasti, dengar. kena. Berarti gini aja. Dengar. Dengarkan. Tuyul, dengarkan. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Tuhan sendiri yang mengangkat sumpah. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, secara turun-temurun. Dan ini adalah perjanjian kekalku, bahwa mereka akan menuhankan aku. Kau mau batalkan itu, derita lu. Derita lu, kau membatalkan firman Tuhan yang kau katakan firman Tuhan itu, derita lu. Kau ingin tidak mau tahu itu, derita lu. Sekarang yang jadi permasalahan adalah yang Kristen sembah, yang Kristen rayakan 25 Desember ini nanti, itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi Athena? Kau tidak jawab kan? Ini udah berjam loh. Udah berjam kita bahas ini, kau nggak sentuh itu. Kau hanya mengatakan apa? Tuhan seluruh manusia, termasuk Tuhan kamu. Begitu. Saya sedang tidak ingin kau kibulin. Pertanyaan saya jelas. Yang kau sembah dalam nama Kristus di gereja itu Tuhannya Yahudi atau dewanya orang Roma? Itu loh pertanyaan saya. Tuhannya seluruh manusia. Maria saja tidak menuhankan Kristus. Kau bilang Tuhannya seluruh manusia. Sebentar, Ya, saya coba ambil pernyataan Maria kau tunjukkan di mana menuhankan Maria Kristus. menyembah anaknya. Silakan. Kau tunjukkan dalil di mana Maria menyembah anaknya. Macet. Mana dalilnya? Saya baca di mana? Saya baca di mana? Maria menyembah anaknya itu saya baca di mana? Oke. Ini di Yohanes 11 ayat 32. Yohanes 11 ayat 32 ya. Oh, kita baca. Yohanes 11 nomor 32. 32. Ya. Kita baca. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria menyebut apa Yesus di situ? Tuan Kurios. Semua kan sama di situ, Tuan Kurios. Udah. Jadi artinya apa? Sekarang Maria pertanyaan menyatakan saya, dia Tuhan, kan? pertanyaan saya samamu, Udah Maria yang datang tadi kamu menghormat menanyakan di mana Maria menyebut Yesus Tuhan. Ada kan? Kamu jawab jujur dong. Ada nggak? Dengarkan saya. Dengar. Yang pertama yang harus kau tahu adalah Maria yang datang ke situ, apakah betul itu Maria ibunya? Ya, Maria ibu Yesus itu. Dari mana Itu kau kan tahu? Begini ya. Dari mana kau tahu ayat kalau ini itu kan- Maria oke, ibunya? Saya bacakan nih. Ayat ini kan terjadi ketika Maria dan Marta, saudara Lazarus ini, sedang menangisi kematian Lazarus. Jadi saudaranya yang dicintai Yesus. Jadi ketika Maria melihat Yesus, dia langsung bersujud di kakinya. Dari mana kamu Tuhan. tahu? Dari Kan mana kau tahu begitu. kalau itu adalah Maria ibunya? Dari mana kau tahu? Ya itu kan namanya Maria di situ tertulis. Dari mana kau tahu? Sedangkan Maria yang datang itu adalah saudaranya Lazarus. Siapa saudaranya Lazarus? Hah? Istrinya Marta. istri Yusuf. Hah? Apa? Apa coba kau ulang?
Saudaranya Lazarus Marta. Marta. Jadi ketika kemudian dikatakan begini, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria. Kok Maria? Bukannya Marta? Hah? Ya Maria itu kan bersama Marta di situ. Ya diterangkan. ampun. Saudara Maria itu namanya Lazarus. Lazarus itu saudaranya Maria. Maka Yesus datang ke rumahnya Maria untuk melawat Lazarus. Maka dia bangkitkanlah kemudian Lazarus. Saudara Maria ini kok Marta? Marten kali. Yang saya tanya, di mana ibunya menyembah Yesus? Kau datang membawa Yohanes 11 nomor Yohanes 11 nomor 22 yang hanya menghormat dan di situ tidak ada yang mengatakan Tuhan, bukan Theos tapi Kurios. Nggak ada ya? Nggak ada, tidak ada. Jadi bagaimana mungkin? Ya, akui dulu. Lanjut host. Lukas 1 lagi. Elohim. Yang saya tanya Yesus. Elohim. Itu Elohim. Itu Sambung. Enggak, kami yang nggak ngerti. Apa yang kau baca ini? Apa yang kau baca? Itu di situ. Gini, Saudara Juma, saya udah jawab kamu. Kita bicara Al-Quran boleh nggak? Saya bertanya Al-Qurannya. Itu sudah kubilang samamu, syarat untuk memahami Quran itu harus berakal. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Percuma, habiskan waktu. Ini pertanyaan sederhana aja, kamu nggak sanggup. Di mana Maria ibunya Yesus menyembah anaknya? Kamu nggak bisa jawab. Dari tadi kamu menolak membicarakan Quran. Artinya kamu menolak perintah Nabi yang mengatakan begini. Ini ketika kita berbicara kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang akal, itu menyia-nyiakan waktu. Innallazina kafaru sawa'un alaihim. Sama aja bagi mereka. Jadi ngapain? Kecuali kamu itu bukan apologet Kristen. Artinya orang Kristen yang murni betul-betul ingin belajar. Kau itu apologet Kristen, pembantah. Kafir zimmi kau itu. Saya bukan apologet. Saya bukan apologet. Saya bukan apologet. Saya ini orang-orang yang ingin belajar. Belajar menipu. Supaya banyak orang tertipu. Saya minta dalil di mana Maria menyembah anaknya. Kau kemana-mana. Kau bawalah saudaranya Lazarus. Kau bawa lagi kemudian istrinya daripada Zakaria Elizabeth. Kau bawa lagi keponakannya Zakaria. Entah kemana-mana kau pergi. Di mana Maria justru memuji Elohim. Kau bilang lagi memuji Yesus. Pertanyaan saya, di mana Maria menyembah anaknya? Itu tadi kan menyebut Yesus Tuhan di tadi saya ini sudah bawakan ayat. Maria saudara Lazarus dengan Maria kemudian kau tidak bisa bedakan Maria yang adalah ibunya. Bagaimana kamu Maria bahas ibunya Al-Quran? Yesus juga kan? Ya sudahlah, sekarang kita bicara Quran aja lah. Ini sudah Tidak bisa kecuali kau waras dulu. Kau masih gila, nggak mungkin aja, bisa sampai gak? Quran. Saya penasaran ini. Tidak bisa, nggak bisa. Sawa un alaihim
a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau hanya akan menjadikan terjemahan-terjemahan Al-Quran itu sebagai olo-oloan. Gak perlu. Sekarang kalau kau mau belajar, kau pelajari Bible dulu. Pelajari Bible. Kalau kau sudah lurus di dalam belajar Bible, baru artinya kau sudah ada cahaya dalam dirimu. Sudah ada cahaya, artinya sudah bisa membahas Al-Quran. Kalau masih gelap kayak begini, anak orang kau masih anggap Tuhan itu masih gelap. Gelap itu. Tapi gini, pagi ini saya tahu bahwa kamu anti terhadap Quran, itu aja sih. Jangan salah. Saya dikomal-komal kepada orang Kristen yang mau belajar sampai mereka bosan bertanya. Ada yang namanya Pastor Arom. Anda boleh jadi saksi. Pastor Arom itu hampir setiap ketemu denganku itu bertanya Quran. Kenapa saya menjawabnya? Karena sudah ada cahaya pada dirinya. Dia tidak lagi percaya kepada Bible. Nah itu, tapi dia masih Kristen, dia masih pastor, tapi sudah tidak percaya Bible. Oke, Dia sudah sekarang bolehlah kalau itu. gitu saya bertanya. Saya tidak percaya kepada Paulus, saya tidak percaya. Artinya sudah tumbuh cahaya di dalam dirinya, cahaya kebenaran ilahi. Boleh bahas Quran, boleh. Nah kalau kamu yang dilahirkan Maria siapa? Manusia atau Tuhan? Tuhan. Ya udah, sekarang bolehlah saya seperti Pastor Arom, ya kan? Oh tidak bisa, itu munafik lagi. Kau seperti Paulus. Paulus mengajarkan itu. Kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang lemah aku ngaku lemah, kepada orang kuat aku ngaku kuat, kepada orang menganut orang pret. Kau pakai jurus Paulus. Ku bilang samamu, kamu boleh bertanya 1000 pertanyaan tentang Al-Quran kepada saya, asalkan akalmu sudah berfungsi. Akal nggak berfungsi Ya, mau orang bahas sudah Quran. tanya di Alkitab yang kamu tanya tadi, hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Ya saya Nah, menjawab Kristus itu dengan apa? Alkitab. Kristus itu apa? Yang diurus Kristus. Juru selamat Mesias. Nah, apa itu? Apa yang lahir itu? Hah? Apa itu yang lahir? Tuhan katanya kan? Berarti Tuhan diurapi Tuhan gitu? Tuhan Tuhan lahir. diurapi oleh Elohim, oleh Bapaknya. Hei, masalah generasi. Belum memenuhi syarat untuk membahas kalam ilahi. Belum. Harus jadi manusia dulu. Pada hari ini telah lahir bagimu. Kata lahir saja, kata lahir itu sudah menggugurkan agama Kristen. Karena pencipta langit dan bumi tidak mungkin lahir. Tidak mungkin lahir. Dari situ aja kamu sudah menyatakan dirimu tidak berakal. Karena orang berakal tidak mungkin percaya ada pencipta langit dan bumi lahir oleh manusia. Karena Tuhan itu tidak punya awalan, Tuhan tidak punya akhiran. Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Itulah Tuhan. Loh kok dia lahir? Tuyul. Tuhan di situ bukan dikatakan sebagai pencipta, tetapi sebagai penguasa. Itu Berarti harus Tuhan junior maksudnya. Kau ingin nipu lagi? Kok menipu lagi sih? Tuhan di situ bukan Sama, ini sama dengan sebentar. tetapi penguasa. Kita lihat di Al-Quran 31. Kita intip kau di gereja. Kau di Di situ yang gereja. dijadikan Kau Tuhan menyembah apa? kepada Yesus. Berarti Kan? kau menyembah kepada bukan Tuhan gitu. Gini, Sulit. di dalam At-Taubah 31 juga Sulit. dikatakan, mereka Sulit. menjadikan rahib-rahib dan alim-alimnya sebagai Tuhan selain Allah dan Isa Al-Masih putra Maryam. Tengoklah. Jadi di Al-Quran juga dinyatakan Tengoklah. rabi-rabi dan Sudah, alim-alim bisa diturunkan, dijadikan Mas. sebagai Diturunkan, Mas. Tuhan. Jangan sampai dia gila permanen di sini. Bikin malu dirinya sendiri. Ganti- Ku bilang ganti binatang pemain aja. membahas Al-Quran belum bisa. Kalau binatang membahas Quran dipleset-plesetkan, jangankan Quran. Enggak, di situ Satu orang tadi Yahudi dikatakan, aja diplesetkan. Udah kau turun, kau ke gereja sana, kau ke gereja di tempatmu gereja. Tempat kumpulnya orang-orang yang kemudian 1 Korintus 1:19 di gereja, 2 Korintus 10 nomor 5 di gereja tempat kumpulnya itu. Orang-orang yang kemudian mematikan akal di sana. Jangan Ya. kau pelintir terjemahan Al-Quran di hadapan kami yang paham Al-Quran, jangan. Ku bilang samamu, membahas terjemahan Al-Quran kepada orang-orang yang tidak memiliki mutiara, itu sama halnya kemudian membuang mutiara kepada mulut babi.
Gitu. Kalau Yesus mengatakan jangan kau membuang pengajaran Tuhan kepada babi, di Islam jangan kau membuang Al-Quran kepada makhluk yang lebih buruk dari binatang. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu kalau Al-Quran lebih ganas lagi, menyebut kalian itu sebagai apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Di Al-Quran kau disebut sebagai seburuk-buruknya makhluk. Berarti kamu lebih buruk dari iblis. Mau bahas terjemahan Al-Quran? Kalau kau masih disebut sebagai jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi, itu masih mending. Di Al-Quran kau disebut lebih buruk dari anjing dan babi. Pahami itu. Pahami itu dulu. Jadi jangan kau coba-coba Al-Quran. Pret. Ilmu tertinggi kok dibahas sama seburuk-buruknya makhluk. Gimana ceritanya? Jadi Kristen ini berunda lebih parah daripada anjing dan babi ya. Itu Al-Quran yang mengatakan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka di dalam api neraka jahanam. Bahkan dikatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti lebih buruk dari setan. Betul. Ya kan? Oh, deh. Biar. Jam berapa Bang mau berangkat? Direndam. Oh. Si Kumbang data, Kumbang. Oke. Thank you ya. Cucu saya, ini cucu saya. Mana Bang cucunya? Coba Ini? lihat. Ini cucu saya tuh. Yeay, cucu. Udah mau berangkat, no, don't touch. Don't touch, oke? Don't touch. Oh, bahasa Oke. Inggris, guys. Bye-bye. Bye. Oke. Keren, kakek gaul. Keren. Oke, terima kasih semua. Mohon maaf lahir batin jika ada kata yang salah. Itu semuanya satu hiburan buat kita ya. Iya. Berisi katanya bla 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 bla. Ini tema saya jalan yang lurus loh. Aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Itu guru Seder, yang ingus jawab itu. Ya nggak bisa. Coba, ada bisa jawab. Bang Ada Huma, malaikat yang perbaiki dulu disembah, jaringanmu, Bang ada Huma. malaikat yang tidak boleh disembah. Bisa ada yang bisa jawab. Cuy, ini orang tanyalah Bibelmu sendiri. Kenapa ada Kenapa pernyataan seperti itu? Abraham, Musa menyembah Malak Yahweh? Coba, bisa dijawab. Ya tanyalah Bibel kamu. Mama. Nggak tahu lagi. Nggak tahu lagi. Ya, Bang, apa? mau Kenapa? minum, ayo bantah Bang. Ya, coba ada bisa Malas bantah. aku diskusi sama orang botol Ya? kayak begini. Ada yang bisa jawab. Ada. Saya sebelum kalian jawab, itu adalah teofani daripada Yotevave itu sendiri. Ya, dia menyatakan diri dalam wujud malaikat. Itulah Yotevave yang hadir ke bumi ya melalui malaikat yang ada kepalanya, ada tangannya. Itulah yang kalian sembah kan? Itulah yang kalian sembah, kan? prainkarnasinya Yesus. Nah, itulah yang kalian sembah. Teofani, Ya kan? itu yang disebut teofani. Ini ODGJ dari mana ya? Nah, silakan, coba Nyasar Muslim kemari, tahu nggak? Coba teman-teman. dijelaskan. Nanti saya kasih ayatnya lagi. Silakan Bang Al. Gini Wan Setio, kalau soal manusia menyembah malaikat, menyembah kodok, menyembah manusia banyak. Jadi seperti yang kau katakan di Wahyu 19:10, justru malaikat mengatakan kepada Yohanes, janganlah kau menyembah malaikat.
Justru di sini dikatakan bahwa janganlah kau menyembah malaikat. Ya. Ya. Terus kenapa Musa menyembah? On cam Hagar Iwan. menyembah. Di mana dia menyembah malaikat? Ya. Ini enggak kita Kalian tulis buka, ya, saya kasih data. Keluaran 3 ayat 5 dan 6. Silakan dibaca. Iwan Setio, di Wahyu 19:10 yang Anda bawa tadi berisi perintah tegas dari malaikat kepada Yohanes agar tidak menyembah malaikat, melainkan menyembah Allah saja. Jadi masalahnya di mana? Tuh. Itu kan malaikat biasa. Malak Yahweh dengan malaikat biasa harus dibedakan. Assalamualaikum. Saya tegaskan lagi di Wahyu 19:10. Iya, Yohanes ditegur. Saya tegaskan lagi di Wahyu 19:10. Iya, itu saya yang sampaikan. Kamu nggak tahu kan? Saya Kamu kan nggak tegaskan tahu, lagi. saya yang sampaikan. Ini Terus ayat yang mana kau bawa. lagi? Coba, di mana lagi? Coba. Ini ayat yang kau bawa ya? Iya, yang saya sampaikan tadi. Kita tegaskan di sini. Malaikat justru melarang Yohanes menyembah dia. Ayat mana lagi? Selain itu ayat berapa? Coba kamu jelasin. Ayat berapa lagi? Yang malaikat menegur. Saya bantahin ayatmu tadi katanya ada yang menyembah. Justru malaikat melarang. Itu malaikat apa coba? Malaikat apa? Malaikat apapun itulah malaikat. Itulah saudaramu Longinus. Malaikat apa coba? Malaikat apa yang melarang? Gak ada pakai malaikat apa-apa. Nah, ini malaikat yang saya sampaikan malaikat bala tentara. Beda ya, yang dengan ketemu dengan Yohanes, dia menegur, dia tidak mau disembah. Tetapi malaikat bala tentara, malak Yahweh yang kepada Musa, Abraham, Ishak dan Yakub justru dia disembah. Kenapa? Itu karanganmu. Wah, karangan. Ini tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Wah. Balik kepada tema. Iwan Setia. Waalaikumsalam benar Rizon. Iwan Ada ODGJ Setio, ini kau jangan lari kesasar. dari ayat yang kau tawarkan. Ya, kau tawarkan Wahyu 19:10. Saya baca. Jangan lari kemana-mana. Ya sudah, saya kan kasih. Terus ayat berapa lagi coba? Yang Tanggung ditegur. jawab. Yohanes Kau ditegur tanggung ayat jawab. berapa lagi coba? Jangan lari. Tanggung jawab ini. Iya, itu kan saya yang bilang. Kamu kan baru tahu, saya yang kasih tahu. Dengar Oten. Ya. Mohon maaf, Iwan ini baru keluar dari rumah sakit jiwa. Mohon maaf. Nggak tahu. Mohon maaf ya. Mau saya kasih lihat lagi. Saya kasih lihat lagi malaikat yang disembah oleh Manoah. Kamu tahu nggak? Manoah menyembah malaikat itu, dia bilang baru keluar dari rumah sakit jiwa. dia takut mati. Ketika dia melihat malaikat itu, dia mengatakan, aku takut mati melihat dia. Musa menutup matanya, takut mati. Itu malaikat biasa. Fokus Nggak pada tahu. tema. Kau jawab itu Coba. Temanya apa? Di mana-mana kamu. Iya. Iya, temanya kan malaikat kan utusan. Tapi kenapa disembah? Ayo, coba. Yohanes 17:3 kita bahas dulu. Ya, nggak tahu, nggak mampu. Nggak, tadi kau Sudah jangan nggak lari, mampu, jangan sudah lari. kalian nggak tahu. Malaikat jangan lari. Yahweh, ya, itulah, ya. Malak Yahweh, saya jelasin ya, teman-teman ya, supaya kalian tahu ya. Hah? Malaikat Tuhan atau malak Yahweh di dalam Keluaran 23 ayat 21. Tapi lucu juga ya, biarin aja lah. Keluaran 3 ayat 2, Keluaran 3 ayat 20, Hakim-Hakim 6:21 dan Hakim-Hakim 13:20 disembah, menerima penyembahan. Bahkan dia menyuruh mereka menyembah. Gimana tuh? Dengarkan itu, Longinus. Tuh. Ya, jadi itu bukti ya, itulah yang disebut teofani. Jadi dengerin Tuhan tuh, sendiri Longinus. mengunjungi manusia. Dia mengambil rupa malaikat. Itulah yang disebut malak Yahweh. Ini keluar. Nah, tuh dengerin Jadi dia Longinus. mewujudkan perwujudan fisik atau teofani. Ya, itulah Jadi dia. Yesus malaikat. Ya, teofani tahu nggak teofani? Yesus malaikat. Tunggu dulu, tahu sebelum jangan ke Yesus dulu, terlalu berat buat kamu. Pasang lagi. Ya? Jangan ke Yesus terlalu berat. Itulah teofani. Kalian tahu teofani nggak?
Nujul. Tanya itu si Longinus, tanya itu. Ayo. Teofani itu adalah perwujudan fisik. Dia datang mengambil fisik malaikat. Tetapi malaikat malak Yahweh. Nujul. Teofani dia menyatakan diri ada malaikat. Berarti Inkarnasi. malaikat. Ada tangannya, ada matanya, bisa berbicara. Itu tertulis di Teofani mana? yang real itulah inkarnasi. Dia masuk Tertulis ke di mana daging. itu? Nah, begitu. Jadi sebelum tertulis dia di mana datang itu? sebagai inkarnasi, dia berteofani dulu. Nah, di situ harus dengerin kalian itu, tahu. Longinus. Makanya ada 8 ayat. Ya, malak Yahweh menyatakan diri kepada Musa, Abraham, Ishak, Yakub. tugas ya, host, dan kepada moderator kan Loh. supaya fokus pada tema. Ya, tugas Host bukan diam dia kan kenal saja. malaikat. Gimana mau menjelaskan? Mengenal Tuhan, mengenal malaikat dulu. Baru masuk mengenal Mana Tuhan. ini moderator? Ternyata nggak Biarkan mampu. tidak Ya, fokus kalian kan pada bilang tema. utusan. Kan Buat, malaikat minum utusan obat dari belum? surga. Makanya Yesus bilang, aku dari atas. Malaikat kan utusan surga. Yesus juga utusan dari surga. Aku dari atas, kamu dari bawah. Obat Kata sudah diminum Yesus. belum? Aku bukan dari dunia ini. Kesasar, sakit jiwa. Wan, Udah obat kita sudah diskusi belum? aja sama Belum? Bang Longinus. Kita sesuai tema ya Bang Longinus. Dari tadi kamu sesuai tema, ayo. Capek aku dengar kau Iwan. Gak jelas kau ini. Mbak, aku di bawah aja Mbak ya. Assalamualaikum semua. Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Keluar-keluar nggak jelas kau Iwan. Kalau orang-orang Ya, apa yang kamu Kristen paham mengenai Yohanes 17 ini ayat 3? Longinus, kita bahas lagi yuk. Siapa yang Tuhan di sini antara Yesus dan Allah? Siapa yang Tuhan? Ayo. Allah mana? Ya ini Yohanes 17 Yesus nomor 3. adalah Allah. Kau bacalah. Siapa yang Tuhan di situ, Longinus? Maksud kamu memang Yesus Tuhan dan Allah? Di mana itu datanya Yesus Tuhan dan Allah? Yohanes 20 ayat 28. Apa katanya? Itu perkataan Yesus? Iya, Perkataan Yesus Yesus? mengakui dia Tuhan Apa dan katanya? Allah. Lalu kata Yesus, Tuhan satu-satunya itu adalah Allah dan dirinya utusan, itu bohong atau kontradiksi? Tidak salah. Lalu yang benar yang mana? Ya, kamu tanya di mana Yesus mengaku dia Tuhan dan Allah. Baca Ih, Yohanes 20 aku tanya ayat kamu, 28 dan Longinus. 29. Aku tanya kamu, Mau dijelaskan atau Longinus. tidak? Makanya aku tanya kamu, kau jelaskan, yang Tuhan siapa di situ? Yesus apa Allah? Yesus atau Allah? Yesus adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Apa itu isinya? Macam mana kamu tanya Yesus atau Allah? Yesus adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Firman Apa adalah katanya? Allah. Di mana kata Yesus di situ? Yang tertulis itu kan firman, bukan Allah, bukan Yesus. Ya, firman itulah Yesus dalam Di mana datanya firman itu adalah Yesus? kealahan dia. Di mana datanya? Firman itu adalah Yesus di mana? Ya, Di mana baca itu Yohanes tertulis? 1. Kamu Di situ ini menanya, firman. tapi tidak pandai diam. Baca Yohanes 1 ayat 1 hingga 18. Di situ firman yang berbicara, bukan Yesus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang gila kedua ini Pak Ustadz. Perlu diruqyah ini. Iya, kita ruqyah dulu lah Pak Ustadz lah. Emang enaknya gini Bunda, nanya sama Yesusnya langsung ya. Iya. Yesus, kamu siapa? Aku utusan untuk Bani Israel, Matius 11, 15-24. Kok bisa utusan si Yesus? Iya, saya menyampai firman, Yohanes 3:34. Emangnya kamu penerima firman? Iya, Yohanes 12:50. Terus bagaimana caranya kamu menerima firman? Saya mendengar, Yohanes 15:15. Segala yang mendengar kusampaikan kepada umatku Bani Israel, Yohanes 17:8. Siapa yang mengutus kamu? Tuhan Bapa, Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Di mana Tuhanmu? Di langit, Matius 18:19. Bapak bisa dilihat? Tidak, Yohanes 5:37. Jadi siapa dirimu? Nabi, Markus 6 nomor 4. Enak kalau nanya sama Yesus, tapi kalau nanya sama Crusader,
siapa Yesus? Tuhan. Mana datanya? Begini. Pelongo-pelongo. Bang Crusaders nggak usah ke gereja, mendingan belajar sendiri. Kamu teliti ya. Kalau kamu ke gereja di sini tapi apa yang disampaikan itu punya data. Kalau langsung kalau umat Islam itu langsung dibaca semua. Apalagi Islam kayak begitu memang. Artinya kalau ditanya pakai data. Nah itu kamu ditanya ya begini, males. lanjut Comot sana, comot sini, cocok logi tapi kami ada sana, data, cocok kami logi menyampaikan. sini. Ya Pak Ustadz mau rukiah nggak Crusaderin atau Longinus ini? Silakan dirukiah Pak Ustadz. Tidak, dengar dulu. Saya seorang saja di sini, kamu ngerocos. Kamu tanya tadi, Yesus Tuhan atau Allah? Pertanyaan kamu salah. Sebab Yesus adalah Tuhan dan Allah. Saya sudah bagi ayat Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Silakan dirukiah dulu. Makanya kamu tahukah makna kata Tuhan dan makna kata Allah? Itu masalahnya. Longinus. Aduh di sini ramai banget. Yang diperkenalkan Yesus itu satu-satunya Tuhan atau lebih dari satu? Ya memang Tuhan itu Esa, satu-satunya Tuhan. Oke, satu-satunya yang dikenalkan Yesus siapa? Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Saya nggak Bapa. nanyakan itu. Nah berarti Allah Bapa. Nggak ada Allah di situ. Adanya Bapa. Nah berarti selain Bapa Tuhan bukan. Berarti selain Bapa Tuhan bukan. Berarti kamu tidak tahu pengertian kata Tuhan. Saya nggak nanyakan itu kan tadi Yesus katanya memperkenalkan Tuhan yang satu. Betul nggak? Oke, Yohanes 17 ayat 3. Jawab dulu. Kamu baca. Kita pertegaskan dulu konsistensinya. Tadi yang diperkenalkan Yesus itu satu-satunya Tuhan atau lebih dari satu Tuhan itu yang diperkenalkan Yesus? Satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Satu-satunya. Bapa. Oke, berarti kan Bapa kan? Allah Selain Bapa. Bapa berarti kan bukan Tuhan, betul nggak? Selain Bapa tiada Tuhan. Iya berarti kan cuma satu kan Tuhan yang diperkenalkan Yesus. Berarti selain Bapa kan bukan Tuhan, betul nggak? Selain Bapa tidak ada Allah lain, itu yang betul. Saya nggak nanyakan Allah, dari samping nggak ada nama Allah di situ. Main Maka maling-maling aja. pengertian kata Coba, Tuhan dan enggak, kita Allah fokus ini saja ke kamu Bapa. harus Ini, tahu. kita fokus saja. Bapa itu kan Tuhan, betul kan? Allah. Saya nggak nanyakan itu. Yang Tuhan yang mana yang diperkenalkan Yesus? Dalam Yohanes 17 ayat 3 katanya Allah atau Tuhan? Yang diperkenalkan Yesus Tuhan itu ada berapa? Yang diperkenalkan Yesus hanya ada satu-satu Allah, yaitu Oke, Allah siapa? Bapa. Saya nggak nanya itu. Yang diperkenalkan Tidak, memang Yesus, itu 17 yang ayat diperkenalkan 3 tertulis Yesus, begitu. yang diperkenalkan Yesus Tuhan ada berapa? Yang diperkenalkan Yesus hanya ada satu-satu Allah, Hanya ada yaitu satu. Allah Bapa. Ya nanti dulu. Yang diperkenalkan Yesus Tuhan ada berapa? Yang diperkenalkan Yesus Allah yang benar. Saya nggak nanyain Allah. Kenapa kamu guna kata Itu dapat Tuhan? pahala. Iya, yang saya tanyakan Yesus Dalam Yohanes memperkenalkan. 17 ayat 3. Coba ulangi lagi. Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu ada berapa? Oke, tenang. Saya nanya Tuhan, saya tidak nanya Yohanes. Allah Bapa, saya tidak nanya itu. Yang saya tanyakan, Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu ada berapa Tuhan? Yohanes 17 ayat 3. Saya nggak nanyakan dalil, yang saya tanyakan, Yesus memperkenalkan Tuhan Kita itu kena ada pakai berapa? dalil, bukan pakai congor. Iya, oke. Mau pakai congor kan mau Yesus pakai memperkenalkan dalil. Tuhan itu ada berapa? Yesus memperkenalkan Tuhan ada berapa? Yesus memperkenalkan Allah yang benar, Saya bukan menanyakan Tuhan yang Tuhan. benar. Yang saya tanyakan Tuhan ada berapa yang diperkenalkan Oh, kok Yesus? mau congor tanpa data? Kamu itu.
Kenapa nggak Kita jawab mau gitu pakai loh? data Enggak, atau congor? enggak, kenapa? Yang saya tanyakan Tuhan yang diperkenalkan Yesus. Tidak. Ada berapa? Sebentar. Kita mau pakai Sopan data dikit atau lah kau congor? Longingus. Kau berhadapan dengan siapa Ya, itu? kita mau Wanita pakai itu. data atau congor, saya tanya. Iya. Coba, maka jawab aja pertanyaan saya. Gampang kok. Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu ada berapa Tuhannya? Yang Yesus perkenalkan Allah yang benar, bukan Yang saya Tuhan yang tanyakan benar. Tuhan. Saya nggak nanyakan itu. Yang saya tanyakan Tuhan yang diperkenalkan Yesus ada berapa? Saya mau jawab sesuai data, bukan sesuai congor kau. Saya nggak nggak ada menanyakan jawaban. itu kok. Kenapa nggak jawab? Jawab aja. Kenapa nggak jawab? Yang Yesus perkenalkan adalah Allah Oke. yang benar, Yesus- satu-satu Yesus memperkenalkan Allah Tuhan yang nggak? benar. Yesus Yesus di kekristenan memperkenalkan Tuhan nggak? Allah, Elohim, Saya nggak Dios. nanyakan itu. Saya mempertanyakan Yesus itu mengajarkan ketuhanan nggak? Mengajarkan ketuhanan, apa itu? Nggak ada ilmu teman-teman. Bukannya nggak malu dia mau jawab iya, mau gimana? Malu dia. Mau jawab malu. Bukan saya Kenapa nggak malu, jawab? saya mau Ya jawab oke, kalau sesuai nggak- data. Ya saya nggak menanyakan. Saya Maka tidak saya mau nggak jawab menanyakan sesuai itu. congor kau. Kalau mau diturunkan bilangnya Pak Ustadz. Kita lempar dia ke rawa-rawa. Yang saya tanyakan, Yesus mengajarkan ketuhanan nggak di Kristen? Mengajarkan ketuhanan, Yesus mengajarkan kerajaan Allah, Saya nggak nanyakan itu. Yang bukan saya mengajarkan tanyakan Tuhan. ketuhanan. Ini lewat Yesus ini. membawa keselamatan, memperkenalkan kerajaan Allah. Yang Turunkan ditanya aja lah apa, moderator. jawabnya apa. Nggak ada ilmu. Aduh, Longingus nggak cerdas Aduh. cerdas. Kau mau sesuai Noten. congor kau, saya mau jelaskan sesuai Alkitab. Iya, saya nggak nanya itu. Yang saya tanyakan. Di mana Yesus Iya, mengajarkan jadi ketuhanan? Yesus tidak mengajarkan Nggak bisa ketuhanan. jawab. Dia adalah Berarti Tuhan benar dan ini. Allah sendiri. Berarti benar kalau ada judul hayalan gitu loh. Jadi Kristen itu yang memang Bos, cari yang hayalan lebih saja, pintar lah. gitu. Ini tidak pintar nih. Dia kamu mau pakai kamu memang congor dia bodoh saja. lah. Yang ditanya apa, jawabnya apa. Iya Nggak lah, ada kamu mau data pakai sama congor, sekali. saya mau Nggak. pakai data. Longinus, kenapa nggak mau Agak, jawab agak. pertanyaan saya? Kenapa Prosedur, nggak mau agak. jawab pertanyaan saya? Bukan saya tidak mau jawab. Ya Saya udah, mau jawab jawab. sesuai data dan Ya udah, sesuai jawab. Alkitab, bukan Yesus menjawab itu- sesuai congor kau. Iya, saya nggak bertanya itu. Saya bertanya apakah Yesus mengajarkan ketuhanan? Yesus Ajarkan. tidak mengajar ketuhanan. Oh, nggak mengajar. Yesus Berarti membawa Oten nggak punya Tuhan. keselamatan. Berarti Oten nggak punya Tuhan. Oke, saya bagi Berarti data ya. Yesus ateis. Yesus ateis. Ini kata Yesus. Yesus sebagai apa? Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai Allah? Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Dia Yang diri saya kodrat. tanyakan. Saya nggak nanya bohong kodrat. lagi. Yang saya tanyakan, Yesus mengajarkan ketuhanan tidak? Ngajarkan. Hai orang-orang Matius Israel, 20 ayat 28. Iya. dengarlah. Tuhan kita adalah satu. Tuhan kita. Kenapa kamu Itulah malu-malu, ajarannya. Longinus? Longinus, kenapa malu-malu, Longinus? Untuk menjawab Bukan pertanyaan malu saya. pertanyaan kau. Ya udah. Congor. Saya udah. mau jawab sesuai Kalau data. Boleh saya jawab? Kalau misalkan nggak malu, Boleh silakan saya jawab? Apa tujuan kedatangan Apakah Yesus? Yesus mengajarkan ketuhanan? Mengajarkan. Boleh saya Sema jawab? Israel, Adonai Elohim, Matius Adonai 20 Echad. ayat 28. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani Untuk disalib. dan menyerahkan nyawaku Untuk ditombak. sebagai tebusan untuk banyak Pajak gading. orang. Aduh, Itu kedatangan Yesus untuk menyerahkan nyawanya sebagai Tapi lumayan sih tebusan buat- untuk buat banyak hiburan orang. Kita hari ini Bukan tahu ya, untuk buat hiburan kali. mengajarkan Waalaikumsalam ketuhanan. warahmatullahi wabarakatuh.
Kita buang aja ya Pak Ustadz. Kalau yang mengajarkan Ya, terserah. ketuhanan cukuplah nabi-nabi. Ya terserah. Kau digadikan di mana, Presiden? Itu yang Yesus datang, boy. Presiden, Paham, Mita? Digadikan di mana kau? Gantilah nih Mita nih, tiada kasih Ayo aneh. nggak ada ilmu kau. Kau yang nggak punya ilmu. Kebanyakan ingus kau. Akhirnya otakmu tertutup sama Iya, ingus. saya tiada ilmu, sebab saya pakai data. Mita mau congor. Kau mau perang salib aja kau. Kau pasukan salib. Ya, Presiden, kau pasukan salib. Apa itu? Macam Kau pasukan mana? salib. Hah? Tertutup otaknya kebanyakan makan B2 kau. Iya. Iya. Kau Karena memang ajaran Paulus memang seperti itu ya. Seperti halnya Oh, yang lari ke tercantum Paulus. di 1 Korintus 2 nomor 14. Yesus Tetap apa layar namanya posting Paulus ulang, sendiri mengatakan bahwasanya, kata Paulus apa? Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Maka seperti ini, seperti Longinus ini. Jadi akalnya sungsang, isi otaknya belekutak. Jadi Macam marah Mita. yang ditanya apa, jawabnya apa gitu. Inilah. Jadi memang ajaran Paulus itu mendoktrin ya. Sebab pertanyaan Menutup kau akal pertanyaan pikirannya. congor. Ya udah. Orang mau pakai data, Ya kau udah mau jawab dulu. congor, Iya iya. mana Nanti juga ke situ. boleh. Enggak. Kenapa kamu malu untuk menjawab pertanyaan saya? Jangan bikin malu Kristen kau. Malu apa? Longinus. Saya mau jawab sesuai Oke. data. Berarti mau menjawab pertanyaan saya? Kalau sesuai dengan data yang dalam Alkitab, saya Oke. jawab. Yang saya tanyakan itu ketuhanan. Apakah Yesus mengajarkan ketuhanan? Matius 20 ayat 28. Yang saya tanyakan, apakah Yesus mengajarkan ketuhanan? Itu pekerjaan nabi-nabi, bukan pekerjaan Yesus. Saya nggak menanyakan itu. Apakah Yesus mengajarkan ketuhanan? Yesus bukan datang untuk mengajar ketuhanan. Iya. Yesus datang untuk Katanya nggak malu. Katanya nggak malu. Sudah saya jawab. Katanya nggak Sudah saya malu. jawab. Katanya. Berarti Yesus datang untuk Oten membawa ini berita keselamatan. nggak punya Tuhan berarti ya? Enggak. Berarti Oten nggak Untuk punya Tuhan ya? memberitakan kerajaan Allah. Konten kata Berarti iman. benar. Datang untuk Berarti benar ya, menebus teman-teman? manusia berdosa. Benar kata si Edis ya, bahwasanya apa, Tritunggal itu buanglah ke sampah gitu. Berarti benar kata si Buanglah Edis. Iya. Kata si Edis, Tritunggal itu buang saja ke sampah katanya. Lari ke Edis. Iya. Iya, kamu kan Bani Iya kata Edis. Itu Tadi kata lari Edis ke katanya buang Paulus, katanya. sekarang lari ke Edis. Buang saja ke sampah katanya bang. Bos. Oke. Tiada kan yang lebih berkualitas dari Mita. Iya, Ya kamu udah. tidak mampu menjawab pertanyaan Ustaz Coba. Miftah. Kau nggak ada ilmu. Kenapa nggak jawab? Apakah Malu Yesus itu Tidak mengajarkan mampu apa? Malu kau mau jawab Ustaz Miftah, malu. Ah, Pep, Dia naik- bilang Yesus datang untuk mengajar ketuhanan. Iya. Itu Iya atau pekerjaan tidak? nabi-nabi dan Ya udah. rasul-rasul lah Mita. Apakah Yesus mengajarkan Yesus ketuhanan? Tuhan Ya dan atau tidak? Allah. Mengajarkan. Iya atau tidak? Asalkan Tuhan dan Allah datang untuk mengajar ketuhanan. Jadi selama orang itu Mita, jadi oten, jadi ya Mita, seperti ini ya. Mita, sabar, Iya. Mita, sabar. Jadi seperti ini. Jadi Sabar, apapun Mita. Mita, mereka sabar. itu kan mengklaim bahwasanya pengikut Mita, Yesus. Dinda, Tapi nggak ada nyambung-nyambungnya sabar, gitu kan. Dinda. Yesus Dinda, sabar. mengajarkan ketuhanan, tetapi ternyata Masakan Tuhan dan Allah katanya datang Yesus mengajar tidak mengajarkan ketuhanan. ketuhanan. Ya udah. Berarti Mita, menurut Yesus, pertanyaan kau. menurut Yesus Tuhan itu yang mana menurut Yesus? Allah dia bilang. Ya, Tuhan dia saya nggak bilang. nanya itu. Menurut Yesus Tuhan itu yang mana Tuhan itu? Pertanyaan kau salah, macam mana aku mau jawab? Kok salah? Yohanes 17 Salah. ayat 3. Ya, yang saya tanyakan, saya nggak nanyakan Yohanes 17:3, yang saya tanyakan.
Menurut Yesus Tuhan itu yang mana? Menurut Yesus, satu-satu Allah yang benar adalah Allah Bapa. Coba. Yeay. Apakah Bapa itu Tuhan? Allah. Kan Yesus bilang Allah. Iya, saya tanya, apakah Bapa itu Tuhan? Iya, penguasa. Tuhan itu artinya apa? Berarti Bapa bukan Tuhan? Iya, Bapa Tuhan sebagai penguasa. Iya, berarti Bapa ini bukan Tuhan? Iya. Tuhan itu artinya apa? Penguasa Saya nggak nanya kan? itu. Yang saya tanyakan apakah Bapa itu Oh, Tuhan? kau tidak tahu arti Tuhan. Ya terserah mau artinya Apa makna kata Tuhan? Yang saya tanyakan. Minta. Sabar. Yang saya tanyakan, apakah Bapa itu apakah Bapa itu Tuhan? Kau tahu apa pengertian kata Tuhan? Saya nggak nanyakan pengertiannya. Oh, yang saya berarti tanyakan. macam mana kau tanya? Ini Kau Longinus sendiri ini tidak Bapak tahu itu Tuhan. makna kata. Ngoceh aja. Kau mau jawab Ustadz Miftah kau ya? Mute kau. Izin sapa tamu baru dulu Bunda. Bang Iya. Prabu ini selamat pagi, Islam atau Kristen? Bang Prabu, dibuka mic-nya Bang. Bang Prabu monitor. Kalau nggak dibuka mic-nya, ya itu diturunin aja kalau nggak jawab ya. Panggilan terakhir Bang Prabu, monitor. Oke, turunin. Cari yang lebih berkualitas dari Miftah nih, tiada kualitas. Makna kata Tuhan pun tidak tahu. Menjawab aja kau nggak bisa. Apa kata Ustadz Miftah tadi? Iya, makna Yesus kata datang mengajarkan Tuhan pun dia ketuhanan. tidak Kamu nggak bisa berani jawab, kau botol. jawab. Nabi Yohanes 17 nomor 3 ini apa? Botol. Miftah, mengapa kau tak berani jawab makna kata Tuhan? Ya udah. Saya lanjutin. Miftah, mengapa kau tak berani Ya udah. jawab Ini makna kata nyerocos Tuhan? mulu, nggak bisa tutup mulut kau ya. Sebentar, izin sapa tamu baru lagi. Dengerin dulu, saya izin sapa tamu baru dulu. Bang Sukirno, udah. Bang Sukirno, selamat pagi, Islam atau Kristen? Islam Bunda. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya atau ada nasihat buat kami sebelum diturunkan Bang? Aduh, ini jangan Iya. usik agama pun. Tanya dia makna kata Tuhan itu apa? Kalau Iya, Bang. debat Islam sama Kristen ini sebetulnya tidak nyambung Bunda, karena Kristen sudah tidak termasuk agama ilahi. Jadi itu saja Bunda. Oh gitu aja ya. Oke. Ada yang lain lagi Bunda? Bang Sugirman? Iya. Kalau dilihat seharusnya Yesus kan menurut perjanjian lama Bunda, tapi Kristen perjanjian baru, jadi sudah nyambung Bunda. Oke, nanti Kenapa mereka itu masih bingung, Pak Sukirno ya? Kenapa mereka masih bingung? Kan pertama, memang ajarannya kan penuh dengan perjanjian. Kenapa? Ada perjanjian lama, janji palsu, ada perjanjian baru. Nah, kenapa mereka masih bingung? Karena belum ada perjanjian terakhir, gitu. Iya. Gitu. Oke. Iya, maka kenapa mereka itu masih bingung gitu loh. Maka kan selalu itu dalam periode-periode tertentu mereka selalu merevisi kitabnya tersebut karena perjanjian terakhirnya belum ada. Belum ada. Iya. Oke, begitu aja ya Bang Sugirman. Iya, saya izin turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut Ustaz Miftah. Tip-tip layar, posting ulang teman-teman. Ya. Miftah, mengapa kau tidak menjawab makna kata Tuhan, Rab? Iya, makanya yang saya tanyakan ya udah kita lanjut aja. Ini saya pengen tahu nih, ini dibacanya apa ini? Habislah kau. Longinus. Apa itu? Ini dibacanya apa ini? Apa itu? Ini dibacanya apa ini? Utus. Berarti Yesus Kristus itu utusan atau bukan utusan? Menurut kau utusan sebagai apa? Loh, sebagai apa? Iya, iblis juga utusan. Ya saya tanyakan. Malaikat juga utusan. Berarti Yesus itu sibilis gitu maksudnya?
Saya Tidak, aku tanyakan. tanya, menurut sini, kau Yesus saya utusan tanya, sebagai apa? Iya, Yesus ini utusan atau Tuhan? Ya, utusan sebagai apa? Saya nggak nanyakan itu, yang saya tanyakan, apakah Yesus itu utusan atau Tuhan? Iya, utusan. Tapi utusan sebagai Anda itu, apa? kalau utusan itu ada yang mengutus tidak? Iya, ada yang mengutus. Berarti ada berapa orang? Ada yang mengutus, ada yang diutus. Ada berapa oknum? Berapa oknum? Bapak mengutus firman dalam dirinya. Saya nggak nanyakan firman. Yesus kan utusan. Berarti Yesus itu diutus siapa? Ya, makanya kita kena tahu utusan sebagai apa. Nabi kan Saya nggak firman. nanyakan itu. Yang saya tanyakan, Yesus ini kan utusan. Yesus diutus oleh siapa? Bapak. Oleh Bapak. Berarti ada Bapak yang mengutus, ada Yesus yang diutus. Yang Tuhan yang mana? Bapak mengutus firman yang kekal Saya nggak dalam nanyakan itu. dirinya. Ada dan memang Bapak itu yang Alkitab. mengutus. Loh, saya nggak nanyakan itu. Ada Bapak yang mengutus. Dan memang begitu, kau jangan mengapa Ada kau yang bilang saya diutus. tidak tanya begitu? Lah ya, yang saya tanyakan, antara Bapa dan Yesus, yang Tuhan yang mana? Yesus kata, aku keluar dan datang dari Bapa. Saya nggak nanyakan itu. Kan ada utusan, Dan memang Yesus begitu, utusan. Yang mengutus Yesus itu siapa yang mengutus Yesus? Bapak mengutus Bapak firman dalam dirinya. Saya nggak nanyakan firman, yang saya tanyakan, Yesus kan diutus firman. oleh siapa? Yesus diutus oleh Yesus siapa? kan firman dalam Bapa. Yesus diutus oleh siapa? Yesus adalah firman dalam Bapa. Iya, saya nggak Bapa nanyakan itu. mengutus Yesus diutus firman oleh dalam siapa, coba? dirinya. Ya, Hah? Yesus diutus oleh siapa? Yesus. Bapak. Bapak. Yesus dan Bapak, ya, Tuhan yang mana ya? Yang Tuhan itu. Yesus adalah firman dalam Bapa. Saya nggak nanyakan Aku Bapak dan Bapa adalah Yesus. satu. Yang Tuhan yang mana? Dan memang Alkitab bilang begitu. Macam mana Berarti juga aku Bapa dan dan Bapa Bapak- adalah satu. Oh, berarti gancet Aku begitu. dalam Bapa, Bapa dalam aku. Oh, berarti gancet Kan itu satu Bapak. itu. Bapak sama Yesus gancet itu. Apa? Iya, berarti gancet. Bapak dan Yesus adalah satu gitu, gancet. Esa. Iya, katanya kan Bapak dan Yesus adalah satu, berarti gancet gitu, Bapak dengan Yesus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Loh. Katanya tadi Bapak Tapi memang Alkitab bilang mengutus begitu, macam mana Yesus. juga. Satunya itu terpisah enggak? Antara Bapak dan Yesus terpisah enggak? Bapa dan Firman tidak boleh dipisahkan. Oke, tapi boleh Firman dengan dipisahkan. Bapak. Firman dengan Bapak terpisah tidak? Tidak boleh dipisahkan, macam tubuh, jiwa dan roh. Berarti tidak boleh dipisahkan begitu. Tidak boleh Iya. dipisahkan. Oke. Tapi boleh dibezakan. Itulah Loh, Tritunggal dipisahkan gimana sih? Esa. Tidak boleh terpisah, tidak boleh dipisahkan gimana? Tidak boleh dibezakan. Gimana Aduh, sih? telinga kok korek lah. Gimana sih? Tidak boleh dipisahkan, tapi boleh dibezakan. Korek telinga kau banyak, telinga kau ni bau sampai ke sini. Sorry. Udah tua, Presiden. Udah tua kemana? Malu kita udah tua, malu jangan noko-noko. Janganlah marah. Aku sudah tua, kau udah tua, jangan noko-noko. Janganlah marah, Bukmi. Pagi-pagi sudah marah. Kau bau tanah, aku udah bau tanah. Jadi tapi Aduh, janganlah marah, Bukmi. Oke. Sabar. Ini coba. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini Tuhan yang mana lagi nih? Itu kan kodrat kemanusiaan. Iya. Firman itu manusia atau kodrat Tuhan jadi? kealahan Yesus. Berarti yang benar Yesus ini Tuhan atau manusia? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Di mana dalilnya sepenuhnya manusia dan sepenuhnya itu Tuhan? Banyak dalilnya. Coba sebutkan.
Contoh Kolose 2 ayat 9. Coba bacakan, Di dalam coba bacakan. dialah, nanti diam dulu. Di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oh gitu. Berarti seluruh kepenuhannya kepenuhan Allah begitu. Iya. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Allah, sepenuhnya manusia gitu. Ya, Iya. itulah pribadi ilahi. Oke, di dalam Yesus itu yang menjadi yang ketuhanannya yang mana ketuhanannya itu? Di dalam Yesus. Oh, di dalam Yesus. Jadi satu, gancet. Apa yang kau tanya ini? Iya kan tadi Coba susun, kan katanya 100% manusia. Pertanyaan kau itu. Kan 100% manusia, 100% Tuhan. Sabar. Nah, di dalam Yesus ini kan kepenuhan tuh. Sabar. Kepenuhan roh Tuhan Kalau kan. sabar, tunggu Nah, saja. dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mana ketuhanan Yesus? Ujung rambut ke ujung kaki itu kan tubuh manusia dia. Oke, ketuhanannya yang mana ketuhanannya? Kalau tubuh manusia itu kemanusiaan. Ya, yang saya tanyakan ketuhanannya di mana ketuhanan? Keilahian dia dari kekekalan. Alfa Saya dan nggak nanyakan Omega. itu. Yang saya tanyakan tadi kan Dan Yesus memang itu begitu 100% macam mana manusia, juga. 100% Tuhan. Nah, jangan pakai peratus. yang Tuhan itu yang mana? Yang mana? Sepenuhnya, jangan pakai peratus. Oke, sepenuhnya berarti seluruh badannya Yesus gitu. Sungguh, Jawabannya dulu. seutuhnya manusia, seutuhnya Allah. Oke, yang seutuhnya Tuhan itu yang mana? Yang mana yang seutuhnya Tuhan? Capek juga dengar dia ngoceh ya teman-teman. Ya enggak, kita sedang mempertontonkan gitu. Iya, nggak kita apa, pertontonkan nggak ada rotan, nggak ada rotan akar pun jadi. Iya. Kita pertontonkan aja besok ya. Jangan si Mita. Ya beratnya kan kita sedang tenang, minum mempertontonkan air, gitu. Mita. Sedang mempertontonkan minum air nubuatan dulu. Yeremia 4:22 yang digenapi di 1 Korintus 4:10 kan? Gitu. Apa itu? Maka kenapa? Ya setidaknya ya inilah seperti inilah. Selama orang itu masih oten gitu ya seperti ini gitu. Oke, kita balik lagi pertanyaan tadi, Longinus. Yang tadi kepenuhan Tuhannya itu di mana? Sepenuhnya Tuhan itu pada bagian yang mana coba? Yang sepenuhnya Allah itu dari kekekalan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman Saya nggak nanyakan bersama-sama dengan itu. Allah. Firman Berarti- adalah Allah. Berarti Itulah Yesus itu kodrat bukan Tuhan. kealahan Yesus. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Oke, yang sepenuhnya Allah yang mana? Firman. Yohanes Saya nggak 1 ayat nanyakan 1. firman. Saya nggak mana di situ nggak ada memang Yesus. begitu. Nggak ada Yesus di situ. Yohanes 1 ayat 1 nggak ada Yesus. Saudara, kau udah tua. Firman itulah kodrat kealahan Yesus dari kekekalan. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwasanya dirinya itu firman? Yohanes Wahyu 1 ayat 8. Aku Di mana coba adalah sebutkan? Alfa dan Omega. Mana firmannya? Firman Tuhan Allah. Oke, firman itu Tuhan bukan? Firman itu Tuhan bukan? Yohanes 1 ayat 1 firman adalah Allah. Oke, berarti firman itu Tuhan. Mantap kan? Aku pakai data Iya, oke. kan? Mantap Firman itu Tuhan. kan? Berarti firman itu Tuhan. Mita, nanti dulu. Jawab Mantap dulu. kan Crusader? Oke. Asal dia bercakap data. Firman itu Mantap Tuhan kan? bukan? Firman itu Tuhan bukan? Yohanes 1 ayat 1 firman adalah Allah. Saya nggak nanyakan itu. Firman itu Tuhan Jadi bukan? memang tertulis begitu macam mana Yang juga. saya tanyakan Tuhan. Yang saya tanyakan Tuhan kok. Yang saya kau tanyakan Tuhan. tanya Tuhan. Mifta. Jadi gini, Saudara. Yang Saudara. tak tertulis begitu apa Saudara. pula kau membantah? Kau yang kau lawan itu anak muda, Saudara. Kau udah tua, dah mau mati. Jangan nipu aja kau. Malu aku. Janganlah marah mukminin. Kau mau bentar lagi mau mati kan? Kau mau bentar lagi mau mati Aku nggak? kan pakai data. Orang pakai data Enggak. kamu Kau mau, marah. aku yang mendengarnya malu. Kau menipu dari tadi. Udah tua. Iya, kau aku nggak pakai pakai tua data. kita. Wahyu 1 ayat 8.
Dia sedang Yohanes 1 ayat 1 full Ayat data 1, ayat 1. Nipu kau bukan ayat 1. Orang full data kau bilang penipu. Malu Enggak, aku saya kata sih- kau. Saya sih masih mendingan nama Longinus daripada Manugroho. Iya, Kenapa? jujur aja, Parah. udah. Saya masih mendingan nama Longinus daripada Manugroho. Iya, mengapa? Mau Jadi- angkat bendera putih? Nggak ada artinya lah Manugroho itu. Oh, nggak ada artinya. Kita Iya, mau yang lain angkat lah, bendera yang lain. putih. Masih mendingan kita mainan nama si Longinus gitu, biar mempermalukan bahwasanya apa? Iya. Ya Kristen itu ya mari memang kita- ajaran gabrul gitu, ajaran khayalan saja gitu. Soalnya Orang sama aku nggak mau kenapa. saya tak saya tanyakan tuh paling nggak itu. suka gitu. Orang Kalau bagi ada orang datang, yang paling saya nggak tak sopan gitu. tanyakan itu. yang nggak ada tata krama dan etika ya salah satunya si Nugroho ini. Turunin aja. Nggak sopannya di mana coba aku? Coba aku nggak sopannya di mana? Nggak sopan lah. Janganlah marah. Coba Saya Longinus, tak kita balik tanyakan lagi. itu. Longinus, saya tanya lagi nih. Firman itu Tuhan bukan? Yohanes 1 ayat 1, firman adalah Allah, Oke, Theos, Elohim. berarti firman itu Tuhan. Hancur. Firman adalah Allah, tertulis Allah, mengapa Iya kamu Tuhan tukar? Berarti bukan Tuhan. Allah tertulis, kau tahu Iya kabar berarti Tuhan? berarti bukan Tuhan. Allah kan tertulis Allah. Berarti bukan Tuhan. Janganlah ubah-ubah, Iya, Pinta, berarti bukan Tuhan. tolonglah. Yang saya tanyakan Tuhan Kan bukan. tertulis Allah. Yang saya tanyakan Tuhan bukan. Bukan. Oke, dengar dulu. Allah adalah Tuhan, tapi Tuhan tidak semestinya Allah. Berarti firman itu Tuhan. Saya juga Tuhan di room ini, tapi saya bukan Allah. Ya sambil Makanya kelemahan komika, kau tidak tahu pengertian kata Tuhan dan Allah. Kau pikir Jadi sama. si Nugroho itu punya misi, dia itu sengaja mengulur-ngulur waktu atau juga mengisi komal-komal supaya terisi sama dia supaya apa? Supaya ini ya, dia itu punya misi untuk mengganggu supaya nggak ada apa jemaat yang lain yang masuk. Iya, aku kesian dengan Miftah. Setiap kali dia jumpa pulsa dia macet dia. Iya benar, saya macet sama ini ya kalau aku ini sini. kasihan Makanya dengan saya dia. nanya lagi. Berarti firman itu bukan Tuhan ya? Kan tertulis firman adalah Allah. Kalau itu Tuhan bukan? Tuhan tak semestinya Allah. Kalau Tuhan itu pencipta bukan? Saya juga Tuhan di rumah saya, tapi saya bukan Allah. Kamu gini, makanya kau tidak Longinus. tahu pengertian kata Tuhan. Longinus. Itu kelemahan kau. Longinus gini ya. Jadi apa namanya lain Kau nanti pikir lain Tuhan kali. adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Salah. Saya Kalau adalah Saya belum Kristen mau ya. salah. Mohon izin Bunda, kalau boleh saya minta. Gini. Turunlah kau Longinus. tiada ilmu. Iya Longinus. Ini Longinus. Ganti yang ini. lebih pintar. Apa namanya? Beza kata Tuhan dan Allah. Kau tidak tahu. Tunggu. Diam dulu. Ustaz Miftah gimana? Mau ngomong apa? Gini Longinus, nanti lain kali jangan pakai Allah ya. Banyak udah teman-teman Kristen udah pada sadar, udah tidak menggunakan itu ya, apa namanya? Kita dengan kata Allah lain ya. sajalah. Oke ya. Biar kau bantu. Nanti lain kali ya. Izin dulu, host, biar saya Jelasin Ustaz. Iya, artinya udah banyak teman-teman Kristen yang menyadari bahwasanya kata Allah itu bukan dari kekristenan, bahwasanya itu memang milik Islam ya. Sudah banyak kok. Jadi kita gini buat teman-teman ya di Komal dibiasakan ketika ada nama Allah, ketika membacakan Bibelnya itu gunakan dengan kata yang lain, apakah itu Theos, apakah itu Tuhan, supaya bisa mengedukasi pada mereka. Walaupun ya memang nggak semudah itu ya, kita nggak mudah lah untuk merubah, cuma setidaknya dari diri kita, dimulai dari diri kita. Ayo mulai dari kita yang menjadi narasumber, terutama untuk dibiasakan gitu. Itu tidak mungkin akan bisa sepenuhnya, cuma setidaknya kita mulai dari diri kita, biasakan kita kembalikan istilah-istilah itu ke originalnya gitu, dibiasakan.
Gitu. Setiap ada nama Allah ganti Tuhan atau ganti Theos itu terserah amat gitu. Tapi dibiasakan gitu. Mungkin itu nggak mudah, pastinya itu nggak mudah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My teacher. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Chan. Waalaikumsalam Kang Chan. Kumaha da Turunin, blokir ini. Udah sering jadi tamu narasumber. baru. Iya, saya izin sahabat tamu baru nih Bang Osama. Selamat pagi, Islam atau Kristen, Bang Osama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Etico. Iya, selamat pagi. Iya, saya Kristen. Iya. Oh, Kristen. Waalaikumsalam Kalau Bang Osama masih Bang kenal Kristen. dengan saya kalau Bang. Bang Osama masih Kristen. Ini Bang, iya, Bunda Oh Nela, ya Bunda Nela. Allah, kasihan banget ya Kang. Kasihan sekali. Iya, Bang ini Bang Cisman, selamat. Iya, Bang Cisman, selamat pagi, Islam atau Kristen, Bang Cisman. Bang Cisman Mo, selamat pagi, Islam atau Kristen, Bang Cisman, Cik ya? Ya, Bang Cik. selamat. Ya, Ya, Islam atau Kristen, Bang? Kristen, Bu. Oh, jadi dua Kristen di sini ya. Oke, silakan. Kristen. Iya, oke, silakan Kang Chan. Fadolak insyaallah. Oh iya, iya, Bismillah. Baik. Izin Umu Naila, Bunda, teman-teman. Iya, oke. Ustaz Miftah. Bunda Melani ambil alih dulu ya. Oke, lanjut. Insyaallah. Oke, baik. Baik, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Lemparkanlah yang hak kepada yang batil, seketika batil itu akan lenyap. Kenapa? Karena kecelakaanlah bagi mereka atas pensifatan Allah dengan sifatan yang buruk. Jadi teman-teman Kristen ini, kalau tidak, kasihan mereka ini, kalau tidak kita berikan kebenaran, mereka ini akan diusir oleh Yesus. Mereka diusir oleh Yesus, terus mereka akan dibakar di neraka. Orang-orang Kristen. Karena di Bible, orang Kristen tidak pernah dijanjikan surga sekalipun. Di Bible, orang Kristen dikutuk, diusir oleh Yesus. Di Bible, orang Kristen disebut penjahat oleh Yesus. Orang Kristen tidak punya harapan hidup di akhirat nanti. Orang Kristen, mereka semuanya terhunus dengan nubuatan-nubuatan Yesus. Satu opsinya adalah masuk Islam. Dengan masuk Islam, itu Anda bisa selamat. Dengan bersaksi bahwa Allah itu satu, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, seperti yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, Allah itu satu. Yohanes pasal 16, Yohanes pasal 14 bahwa Yesus menubuatkan Nabi Muhammad, maka kalian akan masuk surga. Kalau masuk Islam itu akan lebih dekat kepada Yesus. Teman-teman tak punya argumen apa-apa terkait Yesus karena teman-teman hanya menggunakan Yesus sebagai label. Loh, Kang Chan kena tombak ya, Kang Chan ya? Aduh, kena lagi Kang Chan. Tapi langsung ke bawah. Kalau ada tanda-tanda, Bunda langsung diturunin terus naikin lagi. Mungkin ada kata-katanya itu yang salah. Tapi kok nggak ada tanda-tanda, kayaknya bukan deh. Langsung aja itu. Kayaknya bukan. Langsung. Kayaknya bukan deh, bukan itu. Apa dong? Langsung kan Kang Chan. Langsung turun, nggak ada Oh itu tuh yang ya? candi, atas nama candi, atas nama candi. Mana candi? Mana candi? Atas nama candi. Kok langsung turun ya? Iya, dia dapat peringatan, langsung turun gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aryo. Udah naik. Mas sawalang generasi. Ada. Terus saya ngapain kalian nih? Sawalang generasi. Parah. Dasar. Kenapa kalian ini ada masalah? Iya, langsung. Saya ikuti dulu. Bermasalah mereka ini. Mas Solang. Teman-teman, kenapa kalian ngamuk-ngamuk? Karena kalian tahu kalau ternyata Kristen memang diusir oleh Yesus. Itulah alasan kenapa kalian ngamuk. Apa salahku kalau mau tombak Melani sama Ustaz Miftah? Dasar, baru juga naik, belum 2 menit. Nah aja kan.
Gitu. Jadi teman-teman Kristen harus disadari bahwa kalian memang di jemaat ini didesain, dididik untuk tidak tahu Bible. Maka kami di sini mencoba untuk memberikan apa ya namanya ya, stimulus lah. Stimulus. Kalau ada yang mendoktrin kalian, kalian berhak untuk mencari tahu apakah benar Yesus ini Tuhan. Ketika di gereja didoktrin kalau Yesus Tuhan, kau harus cari tahu. Pendeta ngomong Yesus Tuhan. Apa datanya? Aku dan Bapa adalah satu. Cek ke Bible. Apa aku dan Bapa adalah satu itu menunjukkan Tuhan? Melihat aku melihat Bapa, cek dalam Bible. Unfair kan? Cek dalam Bible. Quran mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu konsep yang bagus, teman-teman. Awareness harus tetap dijalankan. Begitu dulu mungkin ya. Jangan tombak saya, tombak saya minta aja. Silakan teman-teman Kristen, kalian boleh bertanya lah di sini. Kalau di gereja kan nggak bisa nanya, di sini boleh. Room Islam memang untuk menjadi kontras jadi gereja. Silakan. Oke, ya. Jadi Ada ini mualaf ya? Ada ini mualaf. Bukan Pak, Ya, bukan. oke, begini, Saya Muslim Pak. begini, kan. Maksudnya mualaf ya Pak. Iya. Oke, begini kan Chan ya. Iya Pak. Saya dengar tadi Anda mengatakan ikut Muslim itu ada keselamatan. Nah, oke. Iya Pak. Betul, Kalau Pak. dalam Bible kami, Yesus mengatakan tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, saya tidak usah buka ayat ini, pasti ada ya. Kalau nggak ada bilang aja nggak ada supaya dibukakan ayatnya. Yohanes Jadi, apa yang 14 saya nomor ngomong 6 ya. bukan Iya, modal iya ada. songor. Iya ada. Iya kan? Ya, oke, itu sudah dihafalkan ya. Iya Pak. Jadi seseorang itu tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Ya, Bapa sini adalah apa? Saya tidak mengatakan Allah ya, karena sesuai Gus Miftah tadi itu sudah paham sekali, bahkan Kristen-Kristen itu paham sekali Allah milik Islam ya. Jadi itu memang yang dimaksud itu Bapa Yahweh ya. Jadi Elohim yang sebenarnya itu adalah Elohim yang disembah oleh Bani Israel. Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub ya. Jadi bagaimana seseorang bisa sampai kepada Elohimnya Israel, yaitu melalui keselamatan di dalam Yesus. Jadi tidak seorang pun ya, tidak ada seorang nabi atau rasul yang berani mengatakan hal demikian ya. Kalau ada silakan tunjukkan datanya dalam Al-Qur'an. Siapa yang berani mengatakan hal yang demikian? Ya, mungkin segitu dulu dari saya ya. Silakan. Oke, baik. Jadi Pak Osama ini sudah benar tadi bahwa memang itu Yahweh. Noise ya, itu Yahweh. Betul. Yahweh itu memang dibuat oleh Kristen dan Bapak betul. Abad 16 1. Saya tidak mau bertuhan bukan dibuat. Dibuat Pak. Nanti saya tunjukkan datanya ya. Bapak sendiri mengatakan akulah Yophe Paphe. Itulah namaku. Bukan. Tak ada satu. Berikan kepada saya satu data saja dalam Bible bahwa Tuhannya Musa mengatakan akulah Yod-He-Vav-He. Berikan satu saja. Tapi saya lanjutkan dulu ya. Iya, dalam terjemahan Pak, saya lanjutkan dulu boleh Pak? Yesaya 42 ayat 8. Ya, boleh saya lanjutkan dulu ya. Anda lanjutkan, saya kasih narasinya ya. Yesaya 42 ayat 8. Tapi jangan baca terjemahan LAI ya. Anda bisa mengkonversikan dalam bahasa Ibrani ya. Di situ tulisannya itu kalau dalam bahasa Ibrani ya, Yahweh itu tulisannya mirip kayak ini, kayak dibaca ini, tapi yang di belakang itu dibacanya dari belakang ya. Ya, tapi kalau dibaca dari depan, ini Yahweh itu tulisannya Yod-He-Vav-He itu seakan-akan nini bacanya, seakan-akan i-nya itu i-nya. Oke. I-nya itu kayak titik ya. Ngerti. Kira gambarannya ya, begitu. Oke. Ya. Bahasa Ibrani. Jadi, jangan memakai terjemahan LAI, LAI aku ini Tuhan, itulah namaku. Apakah namanya Elohim adalah Tuhan? Ya salah. Oke. LAI banyak kesalahan. Saya lanjut ya. Boleh ya. Makanya kalau kita saya lanjut, diskusi ya kita pakai terjemahan yang lebih bagus begitu. Kalau diskusi berarti Bapak bicara dan saya respon, saya bicara Bapak respon gitu ya. Jadi kita harus memberi kesempatan orang bicara kan. Oke, sip, mantap. Boleh. Bagus. Silakan. Baik. Poin pertama dulu tadi ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang menuju Bapa di sorga jika tidak melalui aku. Itu kan bohong, itu hoax.
Itu kebohongan publik, bisa kena penjara itu. Coba kita lihat Bible. Lah, jadi sebentar dulu dong, Pak. Bapak sebentar dulu dong. Saya bukan sedang membuktikan. Oke, kayak santai ya. Memang ini berat teman-teman sekalian. Ini kenapa berat? Karena kalian diajari itu terus dari dulu. Kalian nggak baca Bible. Ketika kalian bertemu dengan Bible, ternyata Bible membantah apa yang kalian ajari, memang berat. Hidung kalian serasa sesak, serasa dicor. Nah, dengar. Bapak buka 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Elia naik ke sorga tanpa Yesus. Malah pakai kereta berapi, kuda berapi. Abraham makan-makan di sorga tanpa Yesus. Sebutkan satu saja nabi-nabi Yahudi yang masuk sorga, gara-gara mengimani Yesus Tuhan, gara-gara mengimani Yesus disalib, gara-gara mengimani Yesus mati 3 hari, gara-gara mengimani Yesus bangkit. Tak ada satupun. Itu bohong, hoax, pembohongan publik. Satu poin. Belum dulu kan Bapak, poinnya banyak. Saya satu-satu dong. Satu-satu dulu. Oke ya, satu-satu. Mungkin pendek-pendek aja Bang, supaya enggak, Bapak kan merespon ada 3 poin. Bisa dapat poin. Ya. Iya, Bapak kan merespon 3 poin tadi. Aja narasinya kayak saya. Bapak panjang sekali, ada 3 poin. Iya, Bapak 3 poin. Bapak makanya harus mengukur diri juga Bapak. Jadi Bapak sepanjang tadi. Satu juga. Yang kedua, saya nggak mau bertuhan pada Tuhannya apa? Israel, Musa, nggak mau. Yang saya mau pada Tuhannya Adam, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Tuhannya Nabi Muhammad. Ngapain Tuhannya Israel? Abraham bukan orang Yahudi. Abraham bukan orang Yahudi. Ishak bukan orang Yahudi. Israel, Yakub bukan orang Yahudi. Ngapain saya beriman pada Tuhannya Yahudi? Yesus saja beriman kepada Allah. Karena Yesus diciptakan oleh Allah. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail, Yesus Anda. Yesus Anda mengatakan bahwa pembawa kabar gembira itu, Yohanes 14 nomor 16, Yohanes 16 nomor 7 nomor 8, dia akan datang untuk menginsafkan dunia. Ruh Ahmad, Yohanes 16 nomor 13. Yesus. Ngapain saya beriman kepada Tuhannya Yahudi? Apalagi beriman pada Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen dia tidak punya Tuhannya Kristen tidak punya kekuatan apa-apa. Tuhannya Kristen dia lahir, dipegang nonotnya, digunting nonotnya. Artinya atau digunting atau dikater lah. Saya lupa, saya tidak tahu. Kayaknya disunat lah. Disunat. Tuhannya Kristen dipaku. Tuhannya Kristen makan ikan goreng. Kalau Tuhannya Kristen makan ikan goreng, dia kekenyangan, berarti dia makan ikan goreng, berarti dia punya ludah untuk menjadi pelicin. Dia punya gigi, dia punya tenggorokan, dia punya usus. Kalau dia sudah masuk usus halus, dia kenyang, dia mules. Kalau dia mules, dia nyari toilet. Saya nggak mau bertuhan pada yang begituan, seperti yang dituhankan oleh Kristen. Saya mau Tuhannya Adam alaihissalam, Tuhannya Abraham alaihissalam, Tuhannya Ishak alaihissalam, Tuhannya Ismail alaihissalam, Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, Tuhannya Yesus alaihissalam, Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau Tuhan itu. Tuhan yang tidak pernah mati seperti Tuhannya Kristen. Tuhan yang tidak pernah disiksa oleh makhluknya seperti Tuhannya Kristen. Tuhan yang tidak pernah dipermainkan. Ya, sebentar ya, itu satu ya. Yang kedua, Bapak tidak baca Bible. Musa disuruh oleh Tuhannya untuk menyampaikan risalahnya. Datang Musa ketika Musa disampaikan disuruh risalah kepada umatnya. Musa berkata kepada Tuhannya, "Ya Tuhan, jika umatku mau menyebut namamu, harus apa yang harus aku sebut untuk menyebut namamu?" Apa kata Tuhan? "Jangan kau hiraukan namaku. Ehye Aser Ehye. Aku adalah aku. Kau katakan saja bahwa aku inilah yang mengutus aku." Maksudnya Musa suruh mengatakan itu. "Kau jangan pedulikan namaku." Tuhannya Musa tidak ngasih nama. Yang Anda katakan Yod, He, Vav, He, tak pernah ada orang Israel, orang Ibrani yang menyebutnya Yahweh. Tak ada satupun. Yahweh itu buatan kemarin sore. Abad 16, 1600 tahun setelah Yesus. 1600 tahun. Di jumlah Jamleh berarti 5000 tahun setelah Musa.
baru ada Yahweh. Kemarin sore pencetusnya atau pembuatnya namanya Genedabrus, seorang Kristen pagan. Baca, makanya baca. Kalau Anda didoktrin, Anda harus cek doktrin itu benar atau tidak. Jadi Tuhannya Musa bukan Yahweh, Tuhannya Yesus bukan Yahweh, dan Yahweh tidak pernah jadi Tuhan seluruh alam. Pernah. Nah ya, tuh. Apa yang tadi terakhir, Pak? Apa yang tadi terakhir? Sudah boleh saya ini, ya. Ya, silakan. Mungkin jangan terlalu panjang-panjang. Ya, silakan. Ya, supaya yang dibawa ini bisa yang nonton, ya bisa dapat poin. Kalau terlalu panjang-panjang, akhirnya kita lupa nanti anunya. Ustaz Miftah dapat nggak poin saya, Ustaz Miftah? Dapat. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, Saya juga saya mau dapat. tanggapi. Alhamdulillah. Tuhannya orang Yahudi bukan Yahweh. Siapa namanya? Betul, mantap. Ini Bunda Umu muslimah. Saya Islam, Pak Ustaz. Alah, pantesan cerdas. Wes. Oke, ya. Tadi Kang Chan mengatakan bahwa Yesus itu bukan jalan keselamatan, ya. Tetapi dalam Quran Anda mengatakan Isa adalah jalan yang lurus. Anda mau tolak itu. Justru kalian itu disuruh ikut Isa. Isa di situ yang kalian maksud adalah Yesus. Jangan bohong. Ya, jangan membahas Anda menolak Bible. Itu hak Anda, tapi jangan Anda menolak apa yang dikatakan Quran Anda, ya. Yang kedua, saya pendek-pendek aja supaya nanti ya bisa nangkap. Sebab kalau terlalu panjang kita lupa apa konsep-konsep yang ditanyakan, ya. Yang kedua, ya, Anda tadi juga mengatakan bahwa Yesus itu dikitan, ya, dipotong nonornya, ya. Dia juga makan. Ya, saya jawab iya. Dibunui, ya. Tapi sekarang saya mau tanyakan ke Anda. Yesus sekarang di surga. Sekarang carilah manusia yang mau apakan Yesus. Nggak bisa dia apakan dia. Nggak bisa ketika dia kembali ke kemuliaannya, ya. Kembali ke kemuliaannya Bapa di surga. Anda coba mau ngapain dia? Ketika dia datang sebagai manusia, bukan lahir, ya. Lahir itu prinsip konsepnya itu yang salah. Karena Yesus mengatakan, aku telah ada sebelum Abraham ada. Nah, kalian Muslim hanya memahami, oh, Yesus lahir dari Maria. Sebelum dari Maria, dia itu tidak ada. Tapi itu sudah dibantah oleh Yesus. Aku telah ada sebelum Abraham ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan, aku telah ada. Makanya Kang Chan ini nggak membaca Bible. Saya mau tanya dulu, ya. Anda membaca Bible itu dari awal sampai akhir itu berapa kali? Dicek. Bapak ada Bible nggak depan Bapak? Ya, oke. Bapak ada Bible nggak depan Bapak sekarang? Ada nggak? Nggak ada. Saya lagi di luar ini. Bagaimana saya bisa percaya pada Bapak? Nggak, dijawab aja pertanyaan saya. Maksudnya, saya tiap hari bahas Bible, Pak. Saya tiap hari bahas Bible. Makanya saya lebih tahu dari Bapak sepertinya. Iya, saya tahu. Tapi Anda sudah membaca dari awal sampai akhir itu berapa kali? Anda habisin? Tidak pernah saya baca dari awal sampai akhir full, nggak pernah. Oh iya, pantas lah, wajar. Bapak pernah? Gitu. Bapak pernah? Terima kasih sudah jawab. Bapak pernah? Saya udah dua kali dibaca. Oke. Ya. Lanjutkan. Tapi dibaca apa? Kayak 1 hari 2 ayat gitu kan, 2 hari 3 ayat. Jadi akhirnya berapa tahun habis gitu. Oke. Udah selesai, Pak. Ya, tapi jawaban Anda terima kasih, saya sudah tahu. Jadi saya paham, ya. Pantas Anda nggak paham. Kenapa? Karena Anda nggak membaca dari awal sampai akhir. Jadi yang Anda tahu hanya ayat yang sepotong-sepotong. Oke, coba saya tanya Bapak yang pernah baca. Bapak di sampai awal sampai akhir, paling akhir, ya. Apa perikop Wahyu 1 nomor 1? Ya. Apa judul perikop Wahyu 1 nomor 1? Oh, saya nggak hafal
Pak, kan Bapak baca 2 ayat nih. Sebentar, Bapak baca 2 ayat dan di akhirnya ya Bapak komplit gitu. Nah, ini buku yang paling akhir nih. Apa perikop pertama Wahyu 1 nomor judul perikop pertama Wahyu 1 nomor 1? Terus terang saya nggak apa. Ya, Judulnya adalah judul. Kristen. Ya, sabar. Tapi Bapak hanya klaim, ternyata pengetahuannya lebih dari saya, lebih dari Bapak. Bapak hanya klaim. Kalau klaim beda, perbedaan antara saya dengan Bapak, saya tidak berani bohong. Sebentar. Perbedaan saya dengan Bapak, saya tidak berani bohong. Kalau baca full dari buku dari Kejadian sampai Wahyu atau Matius sampai Wahyu, saya tidak pernah memang. Kalau Matius sampai Wahyu oke lah, kayaknya pernah lah. Cuman mungkin ada yang miss. Tapi kalau Kejadian sampai Wahyu enggak. Sebentar. Itu yang bedakan antara sebentar lupa. Sebentar. Itu yang bedakan antara saya dengan Bapak, oke? Nah, kita fokus pada topik-topik, oke? Topik-topik yang sentral, oke? Nah, satu itu. Yang kedua begini. Oke, saya respon satu-satu ya. Saya sangat percaya Quran dan saya tidak percaya kebohongan Bapak. Karena Quran tidak mengatakan seperti yang Bapak katakan. Quran mengatakan begini, text by text. Kata Nabi Isa, "Innallaha, sesungguhnya Allah, Robbi, Tuhanku, warobbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduh, maka sembahlah dia. Hadza siratum mustaqim." Itulah jalan yang lurus. Konsep ketuhanannya bukan Nabi Isanya. Oke. Bapak berbohong atas nama Quran. Nabi Isa mengatakan konsep ketuhanan itu, sirat jalan yang lurus itu meyakini Tuhan itu satu dan Nabi Isa punya Tuhan. Bapak meyakini nggak kalau Yesus punya Tuhan? Iya, Bapaknya sendiri. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Dan ya itu kan dikomparasikan dengan perasaan dibaptis itu. Sama, dengar dulu. Sama, dengar. Ini, Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya bicara. Bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Nah, mikir bagus. Tidak bisa yang Anda pikirkan, tidak bisa seperti Anda pikirkan begitu. Loh, ini pertanyaannya, bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Ayo, di sini memang harus berpikir, Pak. Kalau di gereja, ayo baca. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Ya. Bisa nggak? Jadi gini, saya jelasin dulu. Bisa saya menjelaskan. Selanjutnya ya. Selanjutnya data yang tadi. Enggak, soalnya ketika saya ngomong sering. Tapi Bapak tidak menjawab apa-apa, Pak. Saya tidak mengharap apa-apa. Saya berharap Bapak menjawab sesuai yang ditanyakan. Pertanyaannya, bisa tidak Tuhan punya Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa Yesus punya Tuhan? Kalau dia Tuhan. Gini, makanya Anda tidak tahu ya konsep Tuhan dengan Elohim. Elohim itu penguasa, pencipta. Ya, kalau Tuhan, makanya Anda bingung. Pak, Yesus punya Tuhan tidak, Pak? Pak, Yesus punya Tuhan tidak? Iya, Bapaknya punya Tuhan. Kalau Yesus punya Tuhan, Yesus Tuhan bukan, Pak? Iya. Makanya Anda baca Bible. Pak, saya ulang. Kalau Yesus punya Tuhan, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bagus mikir, Pak. Memang di room Islam itu kita harus berpikir, betul. Kalau Yesus punya Tuhan, bisa nggak Yesus disebut Tuhan? Dia masih Tuhan? Iya. Oh, Tuhan masih diberikan kuasa. Tuhan masih Tuhan. Statement macam apa masih Tuhan? Bapak jawab dong pertanyaan saya. Jangan dipotong-potong dulu. Sekarang saya tanya dulu. Loh, Bapak kan sedang ditanya. Bapak tadi bertanya berkali-kali pada Pak, sebentar. Bapak bertanya berkali-kali sama saya. Saya jawab. Sekarang saya bertanya, tolong hargailah Pak pertanyaan saya. Nah, kalau Yesus punya Tuhan, walaupun tidak sesuai dengan kenyataan iman kami, ya saya tetap terima karena itu hak Anda. Begitu bukan terima pertanyaan ini, dijawab. Pak, dijawab. Kalau Yesus punya Tuhan, dia Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, saya kan sudah jawab ya. Ada berapa Tuhan di situ? Bisa saya jelaskan? Ada berapa Tuhan di situ? Ya, nampak 2. 2, bagus. Tuhan Bapa ada berapa? 2. Tuhan Bapa 2. Ya, nampak itu 2 dalam konsep ini ya. Kalau Tuhannya Yesus ada berapa? Ya, makanya Anda paham Tritunggal. Anda paham Tritunggal.
Tritunggal kata Edis buang ke tempat sampah, Pak. Kata Edis buang ke tempat sampah, Bapak selamat. Makanya dengar dulu apa yang dia ngomong. Kalau Anda sepotong. Gini Bang. Generasi ini. Aduh, gini Bang. Ketika penginjilan kepada Kristen, kepada Muslim, Mas Solang. Teman-teman, inilah harapan, ini objektifnya. Kalian di room Islam itu supaya berpikir. Bagus. Bapak bagus, minimum Bapak berpikir. Kalian tidak bisa berpikir di gereja. Seketika khutbah beres, kalian nggak bisa ada sesi tanya jawab. Masuk organ tunggal. Bagaimana kalian bisa mengharapkan keselamatan begitu? Bertanya, apa itu Tuhan? Bagaimana konsep Tuhan yang benar? Bentar ya. Iya. Siapa Tuhan yang benar? Apakah benar Tuhan yang diajarkan gereja itu sama dengan Tuhan yang diajarkan Yesus dalam Bible? Zong. Ada. Yesus Tuhannya satu. Bahkan satu-satunya. Markus 12:29. Tuhannya Yesus satu. Yohanes 17 nomor 3 judul kita. Tuhannya satu-satunya. Kristen Tuhannya dua. Masuk. Kalian coba Google paganism. Kepercayaan yang meyakini Tuhannya banyak. Kalian ini mengadop pagan, tapi dikasih label pantatnya Yesus, Pak. Yesus, dikira Yesus, dibuka pampersnya, kok buluan? Masolang. Generasi. Inilah kalian. Alasan kenapa Bapak tadi sangat gagap, sangat sangat berat untuk menjawab, karena dia tahu kalau dia sedang mengarang-arang tanpa data. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman berasal dari Tuhan. Sorry. Tadi terganggu sedikit karena ada pembeli ya. Ya, sorry. Ya, jadi begini ya. Ketika Yesus diberikan kuasa di bumi dan di sorga, berarti dia ada penguasa. Ya, penguasa itu disebut Tuhan. Sama juga host di sini ya, Umi Naila itu adalah Tuhan, tapi atas di Komal ini. Makanya Anda nggak paham tentang konsep Tuhan, nggak paham. Ya, karena begini ya, Anda hanya paham itu Tuhan, hanya pencipta. Nggak begitu. Pak, Tuhan saya tanya, Pak, penguasa. sebentar. Efesus 2 nomor 2, yang penguasa langit itu Yesus atau Bapak? Efesus 2 nomor 2, bagus, Bapak Google. Penguasa angkasa, penguasa langit itu Bapak atau anak? Yesus atau Bapak? Keduanya, Bang. Baca datanya, Bapak buka Efesus 2 nomor 2. Siapa penguasa angkasa, penguasa langit? Nomor 2. Efesus 2 nomor 2 ya, sabar ya. Oke, saya izin sapa tamu baru nih, Bang Kak Kris. Selamat pagi, selamat untuk Kristen. Efesus 2 berapa kali tadi, Bang? Pagi. 22, Efesus 2 nomor 2. Kristen ya? Pasal 2 nomor 2. Kristen ya? Jadi teman-teman Nyimak kita dulu ya, harus Bang, sabar sebentar. ya, menghadapi Muslim itu kita harus sabar ya teman-teman ini. Cie ada yang curhat. Lanjut. Kita harus sabar karena Muslim bisa memberikan kebenaran, dan kebenaran itu memang menyakitkan kita, saudara-saudara yang terkasung. Kebenaran memang menyakitkan kita, saudara-saudara, karena selama tiap minggu kita disejoki kebohongan. Ketika bertemu dengan kebenaran, kebohongan akan hilang. Semakin hilang iman kita, saudara-saudara. Yo, Efesus 2 nomor 2, penguasa ke angkasa, penguasa langit itu siapa? Bapak atau anak? Ada satu pola yang sama semua. Ketika bertemu Bible, semua ngeheng. Siapa, Pak?
Efesus 2 nomor 2. Penguasa angkasa, penguasa langit. Anda tadi bilang berkuasa di langit dan di bumi kan? Diberikan kuasa. Siapa Ya, penguasa roh di sini, angkasa? roh. Siapa? Roh. Kalau menurut Efesus 2 ayat 2 ayat di sini roh. Iblis. Mana? Bacakan. Mana itu? Dua kali tadi katanya. Gimana kemungkinannya bisa jadi? Baca coba. Bapak baca coba dari nomor 1 baca. Coba baca. Anda konsepkan dulu. Bukan baca, dibaca bawah, dibaca supaya orang dengar. Efesus. Solang, inilah asal bunyi. Bapak dia. Saya potong parah. bentar, Kang Cang, saya potong bentar. Buat teman-teman di bawah 300 lebih penonton, dibantu tap-tap player ya, diposting ulang supaya room ini kuat. Ya, penonton saya banyak ini, takutnya kita rungkat ya. Ya, di tap-tap player posting ulang. Ya, lanjut Bang. Lanjut Kang Cang. Iya, inilah kalian Kristen. Kalian diajari gereja, ternyata fakta dalam Bible tidak berkata begitu. Sekarang saya tanya kepada Bapak, siapa yang pernah berjanji memberikan segala kuasa di langit dan di bumi? Segala kuasa. Dari Matius sampai Wahyu, Bapak sudah tamat kan Bible kan? Dari Matius sampai Wahyu, siapa yang telah berjanji memberikan kuasa, segala kuasa dan segala kemuliaannya? Siapa? Coba. Bapak di sorga. Di mana datanya? Di mana datanya? Diberikan kuasa kepada Yesus. Kepada di mana Bapak di sorga? Diberikan kuasa. Di mana Bapak? Di sorga. Dari mana itu dapat dari Bapak? Dari mana datanya? Emang pernah Bapak menjanjikan berikan segala kuasa? Pernah? Enggak pernah. Iya. Enggak, di mana datanya? Iya, itu diberikan kepada Yesus segala kuasa di surga. Siapa yang memberikan itu? Kalau ada datanya gimana, Bang? Silakan coba. Anda janji mau murtad? Boleh, silakan. Enggak mau murtad, enak aja. Iya, ngapain juga? Terima tantangan saya. Coba tunjukkan datanya. Ngapain murtad? Nauzubillah min dzalik. Murtad juga. Diberikan kuasa, sabar ya, saya tunjukkan. Itu Matius 28. Matius 28 nomor 16. Tapi bukan itu yang saya tanya, siapa yang pernah berjanji memberikan kuasa? Kepadaku telah diberikan belum. Siapa yang memberikannya? Siapa yang memberikannya? Iya, Bapak. Mana coba baca? Itu Matius 28 coba. Matius 28 nomor 16 17. Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di itu sorga kan diberikan. Yang pernah berjanji memberikan kuasa siapa? Yang pernah berjanji memberikan segala kuasa itu siapa? Bapak pernah? Mana datanya? Iblis. Oh. Coba sekarang Pak Osama buka Lukas pasal 4 coba. Lukas pasal 4 nomor 6 nomor 7. Lukas 4:6 sama ya. Solang generasi. Kenapa ketika kalian bertemu? Ya kan? Iya betul. Ngopi mulu dia tadi. Iya, tamat. Cancan berapa kali tamat? Tamat. Sepertinya tamat konsep kepercayaanmu itu. Bukan. Lukas pasal 4, Pak. Lukas pasal 4 nomor 6 nomor 7 coba, Pak. Ya. Kepadaku akan kuberikan kuasa semuanya ya. Ini kata Yesus, kata iblis ya. Kata iblis ya. Maka itu Yesus bilang apa? Jangan baca dulu, Pak. Cobai Tuhan. Baca dulu. Kenapa Bapak lewat? Nomor 6 nomor 7 baca dulu. Nomor 6 baca. Dilewat, Saudara. Dilewat. Ya, kalau dilewat berarti ada motif. Baca dulu nomor 6. Enggak, saya baca. Iya. Baca. Pertanyaannya. Nomor 6 bukan baca datanya, Pak. Baca datanya. Baca dulu datanya. Nomor 4, nomor 6. Oh, Bapak nggak bisa. Ini kayaknya device-nya 1. Saya bacakan ya. Bapak device-nya 1 ya. Jikalau engkau sujud menyembah kepadaku. Ya, sebentar saya bacakan lengkapnya, Pak. Bentar ya. Ya, bacakan soalnya kalau saya terjeda di sini. Iya, nggak apa-apa. Lukas
Ini gimana nyari bebel tuh panjang banget. Gimana jawab di akhirat ini yang bebel ini. Terus 4. Oke, Lukas 4 ya. Oh enggak, ada nih. Oh loading. Bentar ya Pak. Saya bacakan teks by teks ya. Bapak percaya Bible? Bapak buka mute-nya, kita diskusi nih. Oke. Ya. Nih nomor 6. Segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Dia yang telah berjanji. Tahu nggak siapa dia? Ya, iblis. Iblis. Jadi yang berjanji memberikan segala kuasa itu di langit dan di bumi Bapa atau iblis? Iblis. Tapi Iblis. Lo justru itu. Oke, saya ceritakan bisa. Cuman saya perlu waktu supaya kita dapat edukasi. Bisa ya? Bisa? Tidak akan lebih dari 2 menit mungkin. 3 menit. Atau saya coba persingkat. Oke. Saya coba persingkat. Lukas pasal 4. Yesus dicobai oleh siapa? Oleh iblis. Kata iblis, segala kuasa dan kemuliaan akan diberikan jika kau menyembahku. Tapi Yesus menolak. Karena dia utusan Tuhan. Kau harus menyembah Tuhanmu. Ya adalah Tuhanku juga. Allah. Gak bisa menyembahmu. Kau iblis. Seluruh percobaan itu dilakukan. Tapi Yesus lolos. Karena dia utusan Tuhan. Dia sang guru saat itu. Lalu iblis mundur. Bapak buka perikop akhir. Saya loading gak bisa dibuka. Bapak buka perikop akhir. Di akhir perikop itu iblis mundur. Dan menunggu waktu yang tepat. Berarti to be continue. Bukan the end. Skenario iblis to be continue. Gurunya Yesus tidak bisa dicobai. Tidak bisa disesatkan. Selesai gurunya. Dia utusan Tuhan. Kalau gurunya tidak bisa disesatkan. Dia mulai mencari pinggiran bubur. Mulai datang ke murid-muridnya. Masuk satu pantatnya kena muridnya itu yang bernama Yudas. Ulangan 27-25. Terkutuklah orang yang menerima suap dan hendak menyerahkan orang yang benar, dan semua orang harus berkata amin. Orang yang menerima suap hendak menyerahkan orang benar, dan semua orang harus berkata amin. Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Sekarang pertanyaannya, dari murid-murid Yesus atau dari seluruh Bible, dari Matius sampai Wahyu, siapa orang yang teridentifikasi penerima suap dan hendak menyerahkan orang benar? Yesus. Yudas. Satu murid tergigit. Tertarik satu murid. Buat apa murid itu ditarik? Buat menggantikan Yesus. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Dia menggantikan Yesus supaya terkutuk. Di mana terkutuk? Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dia digunakan oleh iblis untuk menggantikan Yesus di salib. Satu murid gugur. Satu murid gugur. Yesus tahu bahwa nanti banyak penyesat iblis. Dia tidak mau kehilangan 11 muridnya. Matius 24 pasal nomor 4 nomor 5. Waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Banyak orang akan menggunakan namaku, Yesus. Yesus. Dan mengaku Mesias. Maka Yesus berwasiat, amanat agung Yesus ini. Matius 24 nomor 23. Jika kamu melihat Yesus di sana, Yesus di sini. Kristus di sana, Kristus di sini. Apa kata Ana Maria? Jangan percaya. Satu anak sudah kegigit. Jangan percaya di pas penyaliban. Jangan percaya. Satu murid sudah tergadaikan oleh iblis untuk menggantikan Yesus di kayu salib. Yudas. Tinggal 11 murid. Yang Bapak bacakan tadi itu Matius 28 nomor 16, 17, 18, 19, 20. Bapak baca nomor 16-nya. 11 murid. Sisanya nih. 11 murid diarahkan oleh oknum yang mengaku Yesus. Oknum yang mengaku Yesus.
Lalu mereka proskuneo. Proskuneo itu berhormat kepada yang mengaku Yesus itu. Tapi mereka ragu. Sebagian mereka ragu. Kalau itu Yesus, harusnya tak ada keraguan. Karena Anak Maria mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, domba-dombaku mengenal aku, mengenal suaraku, aku mengenal suara mereka, dan mereka mengikuti aku. Tak ada keraguan. Mereka mengenal aku mengenal mereka. Konsekuensinya, mereka mengikuti aku. Tapi yang bersuara ini tidak dikenal oleh mereka. Makanya mereka ragu. Lalu dia ingin membuat keyakinan seperti ujian yang diberikan kepada Yesus. Dia berkata begini, sebab segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dijadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Pertanyaannya, apakah ada murid-murid yang mengikuti? Enggak ada. Karena itu bukan suara Yesus. Tak ada satupun murid dari 11 murid itu yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang tugas Bapak, PR Bapak, buktikan bahwa murid-murid itu benar-benar mengkonfirmasi kalau itu Yesus. Dengan cara buktikan murid yang 11 itu mengikuti perintah dia yang memberikan segala kuasa. Perintahnya, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berikan kepada saya satu nama saja dari Bible, satu saja murid Yesus yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau ada, Bapak benar itu Yesus. Kalau tidak ada, berarti dia adalah silakan Pak. Ya, jadi pada zaman setelah Yesus itu diberi perintah ya. Coba Anda lihat pendeta-pendeta sekarang, ya. Saya nggak tanya di yang lalu, Bang. Jangan ditanyakan yang lalu, ditanyakan yang lalu. Saya tanya 11 murid. Persis. Yang saya tanya 11 murid yang mendengar suara itu. Pendeta-pendeta tidak mendengar ya, tapi mereka mendengar suara itu. Sekarang pertanyaannya 11 murid siapa yang menggunakan membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus? Iya, di mana ada kalimat begitu yang ada suara hantu gitu? Di mana datanya? Enggak, ini buktikan kalau ternyata itu ternyata. Nah, kalau tidak, tapi kata Yesus katakan ada tuh di mana murid. Sebentar dulu Pak Osama, santai dulu. Kata Yesus, murid-muridku mengikuti aku. Yesus salah. Yang salah tadi Anda bernafsukan itu suara hantu, nggak ada itu. Lalu suara siapa itu? Nah, suara siapa? Makanya saya bilang, begini, apa yang tertulis dalam Bible jangan Anda tambahkan, jangan Anda kurangkan. Saya cuma menambahkan hihi doang. Bapak sudah menambahkan berapa kali tadi? Loh, Bapak sudah menambahkan berapa kalimat tadi? Saya cuma menambahkan itu doang supaya ngasih kontras. Gimana datanya? Ya, enggak, Matius kemana-mana ini sebelum kemana-mana. Okay. Datanya di mana? Apakah? Oke, dengar. Pertanyaannya begini. Apakah? Oke, gini. Kalau ternyata ada murid yang membaptis dalam nama Pak Osama, santai dulu supaya tertib. Kemana-mana. Jangan dulu kemana-mana. Masih di situ. Matius 28. Iya, santai dulu. Kalau ada murid yang membaptis, ada kalimat. Di mana ada kalimat hihihi di situ? Tidak ada. Itu mana? Tidak ada. Anda menambahkan kan? Enggak. Anda jawab jujur dulu. Jawab jujur. Oke. Ya oke. Saya tidak mengatakan itu dari Bible. Siapa yang mengatakan itu dari Bible? Ya berarti Anda menambahkan kan? Siapa yang mengatakan itu dari Bible? Saya tidak mengatakan itu dari Bible. Anda membaca dengan menambahkan. Saya tidak membaca. Saya tidak mengatakan itu. Bagus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada nggak murid-murid yang mengikuti suara itu? Ada nggak? Iya, tapi ada kata satu hihi aja. Kan? Ada kata hihi satu sana kan? Ya itu ini saya ekspresif saya bahwa yang berkata itu bukan Yesus. Itu Bang. Loh gimana? Masa kalau hanya baca Bible itu monolog buat aja komolse atau di gereja sendiri baca Bible. Nah sekarang pertanyaannya, ada tidak murid-murid 11 murid yang membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Satu aja. Ya ada lah, cuma satu. Siapa namanya? Dikasihkan dalam Bible. Masuk.
Kalau tidak ada, Anda tahu dari mana? Gimana ceritanya? Inilah yang namanya bohong. Sama juga. Ya, sama juga. Anda tahu dari mana? Sekarang saya tanya. Apa tuh? Dibalik ya, dibalik. Saya tahu dari Bible. Iya, yang mana sampai mengatakan tidak dibaptis dengan nama itu? KPR 3 nomor 43423. Coba cek. Ya, coba. Ustaz Miftah bisa bantu nggak? Ustaz Miftah, saya loading. Mani Biro. Kalau ayat itu menegaskan, bahwa tidak. Ya. Pasal 3 nomor 43 23 atau 43 saya lupa. 3 ini nomor kenapa ya 43 23 atau 43? 43 dulu coba. Atau 42 gitu, coba cek dulu. Bioskop dimulai. Nomor 42. Enggak ada. Mana? Ini. 3. Petrus itu betul. Coba cek Petrus membaptis dalam nama siapa? Coba cek. Mana ada nggak Petrus membaptis? Bawah. Tuh dalam nama Yesus tuh. Oh ini. Mana? Berarti tuh. Nomor berapa? 16. Oh nomor 16 coba. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Bukan membaptis. Aduh ini nggak loading ya. Coba Ustaz Miftah googling Petrus membaptis dalam nama Yesus. KPR. Padahal saya udah bayar IndiHome. Petrus. Ya, silakan sambil dicari. Ya jadi gini Kang Chan ya. Bisa ini bentar bisa. Itu 238 KPR 2, maaf. KPR 2. Pantesan tuh. 38. Saya jawab ya, Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dalam nama siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Bukan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Anak doang. Ada datanya. Dan datanya ternyata membantah murid-murid tidak mengikuti suara itu. Sekarang kalau murid-murid tidak mengikuti suara perintah itu, berarti apakah itu Yesus atau bukan Yesus? Sebentar dulu. Kalau murid-murid tidak mengikuti Pak Osama, dengarkan dulu pertanyaan saya. Saya sudah bantu Anda tidak menjawab, dan saya sudah bantu Anda menjawab dari Bible. Anda bertanya apakah ada? Saya tunjukkan ada. Bahwa Petrus membaptis bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, cuma Anak doang. Oke? Sekarang, kalau ternyata murid-murid tidak mengikuti suara itu amanat agung Kristen, bukan Yesus, Kristen. Kalau murid-murid tidak mengikuti suara itu, kira-kira itu suara Yesus atau bukan suara Yesus? Ya itu perkataan Yesus ya. Yang salah itu Anda. Domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 nomor 7. Mengenal suaraku. Aku mengenal mereka. Mengenal suara mereka. Dan mereka mengikuti aku. Kalau murid-murid tidak mengikuti suara itu Yesus atau bukan Yesus? Jadi gini Kancan ya. Nggak jujur. Anda membacakan bukan begini, saya harga Anda Muslim ya, tapi jangan Anda membaca Bible itu Anda menambahkan hihihi itu kalau dalam kami itu penistaan. Tapi kami tidak menjadi masalah. Coba kalau kami balik ya, siapa yang mengatakan hihihi itu dari Bible? Anda kan mengatakan Anda membaca Bible tapi ditambah. Nah, sekarang bantu saya jawab kalau gitu. Kalau itu bukan hihihi, bantu saya jawab. Jadi nggak bisa. Domba-dombaku mengenal aku. Dengar dulu. Domba-dombaku. Balik lagi ke poin. Kenapa Anda lari? Anda terlihat mau lari dari poinnya.
Loh, Anda mau lari dari poin? Perkataan. Tidak, masih hihihi di situ. Nah, bagus. Sekarang domba-dombaku mengenal. Ya, Anda mulai lari nih. Anda mulai lari, lihat. Anda mulai lari, lihat. Anda mulai lari. Menambahkan hihihinya di situ. Ini Tidak ada saya mengatakan. Mau bahas Yesus atau hihihihi? Bang, kalau Anda mau membatalkan hihihihi, Anda kasih argumen kalau itu Yesus batal dengan sendirinya. Anda itu usaha Anda begitu, jangan larang-larang orang. Anda tegakkan argumen Anda kalau itu Yesus. Kalau Yesus tidak hihihihi, Yesus nangis dia. Oke, sekarang dengarkan dulu, Saudara Osama. Makanya jika dengar, iya, domba-dombaku mengenal suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kalau mereka tidak mengikuti suara itu Yesus atau bukan Yesus? Tapi ketawa kita salah lagi nanti. Gini Kang Chan. Fokus dulu Kang Chan. Fokus dulu. Bentar ya. Fokus ya. Definisi iya, saya sama Gus Miftah aja ya. Ya, Gus Miftah ini saya lihat ini cerdas. Topan mana? Siapa yang lagi makan? Ya, jangan fokus di itunya ya. Gini Gus Miftah ya. Itu coba bantah dulu yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kita fokus dulu ya. Tuhan. Kita fokus dulu konsep Tuhan itu. Konsep Tuhan itu ya, dia berkuasa atas bumi dan langit, surga, ya, berkuasa atas surga dan neraka, ya, sanggup memerintahkan malaikatnya, ya, konsep Tuhan itu ya. Izin lanjut dulu ya, saya sebentar ngeluarin dulu salib. Jadi sepakat dulu Gus Miftah. Apa yang saya ngomong itu konsep Tuhan itu benar apa salah, Bang? Konsep yang mana? Kamu tadi mau masuk, barangkali udah dengerin, silakan kalau mau masuk. Ian mau masuk? Ya saya ulang ya. Oh, enggak, ya konsep udah. yang mana? Ya, seperti berkuasa atas bumi. Enggak, ya, tadi apa namanya gimana? Tadi kan masalah pembaptisan tuh. Yesus kan tidak mengajarkan itu, muridnya juga tidak melakukan itu. Ya, tapi kami melakukan. Berarti sama enggak? Berarti ajarannya sama enggak? Dengan yang diajarkan Yesus. Lah Yesus kan tidak melakukan itu, gimana sih? Bilang Yesus mengajarkan. Lah tadi Yesus mengajarkan. Mengajarkan apa coba? Ya, baptislah Yesus mengajarkan dalam apa? nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lah itu Ya, tadi Yesus mereka mengajarkan dalam- seperti itu enggak? Yesus tidak mengajarkan Ya. itu. Ya, tapi ucapannya kan ada. Loh. Gimana coba? Mana dalilnya coba? Kalau Yesus mengajarkan Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kan ada ayatnya, Bang. Ada ayatnya itu, Bang. Iya. Yang diajarkan udah. Yesus ke murid-muridnya itu seperti itu enggak? Sebenarnya seperti itu. Kok sebenarnya? Sebenarnya seperti itu. Memang begitu. Iya, tergantung. Sabar dulu Gus Miftah ya. Ya. Ketika para murid ya mau mengikuti, Kang Ustadian ya, masuk, ada itu- tamu saya Kang Ustadian. Saya bentar ada tamu nih, bentar. Ya, potong-potong lagi, jadi gimana bisa fokus? Pak, Bapak tahu tidak di dalam Bible itu ada narasi dua Kristus, Pak? Tahu tidak? Tahu. Oke, tahu di mana? kemudian. Apa Ya, ciri-cirinya? makanya kali ini ya saya nak Coba diskusi dengan Dian, Ustaz Apa Dian ini, ciri-ciri Ustaz Dian. Kristus palsu itu? Ayo, ciri-ciri Kristus palsu itu apa coba? Ya, ciri-cirinya. Yang pertama, ya dia tidak berasal dari sorga. Sabar, saya sebutkan ciri-cirinya ya. Dia tidak berasal Pakai dari dalil. sorga. Ini yang palsu ya, yang Pakai palsu. dalil, ya. pakai dalil. Ya, memang yang saya ngomong salah. Dalil. Salah. Nah, kalau itu asumsi, mana dalilnya?
Aduh. Di sini bukan nomor-nomor, Pak. Dalil, Pak. Datanya mana gitu loh. Contoh nih, saya kasih contoh. Ya, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Betul. Satu. Nah, jadi cirinya itu sudah jelas pada Yesus. Nah, sekarang Matius 24, 3, 4, 5. Matius 24 nomor 3, nomor 23, 24, 25, 26. Sekarang saya minta dalil Anda tadi, silakan. Pakai dalil. Ya, kalau dalil itu Anda sudah bacakan, kenapa Anda mau minta lagi? Ini kalau dalil kan Anda sudah bacakan. Ya, saya sudah oke. Saya sepakat, kan apa yang dikatakan Pak Ibar saya sepakat. Tidak datang dari langit. Mana dalilnya itu? Iya, pastilah bukan dari surga. Dengerin. Jadi memang salah, Apa yang saya dengar ini Mesias palsu dari Anda atau dari Yesusmu yang harus kami dengar ini? Ya. Nih, Anda dari bicara Bible lah, tadi, dari Bible. dengerin. Anda Bible sudah tahu ada Kristus palsu nih. Nah, sekarang pertanyaannya, ya Kristus palsu itu menurut Yesus atau menurut asumsi Anda? Yang harus kita ketahui nih. Silakan. Ya, saya sepakat. Anda sudah membacakan dalam, kalau Anda yang bertanya dalam menurut Bible, ya sudah, saya sepakat. Ciri Kristus palsu itu, silakan dijabarkan. Ya, banyak orang memakai namaku, ya kan, saya nggak bawa Bible ini, saya hafal begitu aja ya, memakai namaku yang Anda sebutkan dari tadi, ya, artinya. Bukti, data Anda tadi salah ya kan? Data Anda tadi salah kan? Bukan salah, itu konsep di luar Bible. Tulis begitu. Gimana sih Pak? Tinggal aku aja salah gitu loh. Itu di luar Bible. Moderator Bunda Melani, Kang Cang kemana? Turun. Kang Chan. Coba dikasih aku Maman. Kang Chan turun tadi. Oke. Jadi gini, Anda mengatakan sesuatu yang di luar Bible itu berarti asumsi dong. Ya baguslah kalau Anda mengatakan begitu, baguslah. Tinggal akui kan berarti itu tidak tertulis ya. Anda berani mengatakan itu asumsi atau bukan? Oke. Asumsi atau bukan? Ya, tapi apakah salah? Asumsi. Tapi apakah salah? Berarti. Loh. Berarti. Menurut Yesus, sebentar, saya jelaskan. Bapak tidak hafal, saya hafal. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Dan waktunya sudah dekat. Ya. Ini tentang pengajar-pengajar palsu. Ini tentang pengajar-pengajar palsu dulu. Banyak orang datang memakai namaku. Anda ini tak tahu dalilnya, tapi Anda potong saya. Gimana sih Pak? Kalau nggak tahu, Bapak buka Bible apa Bapak perikopnya? gitu loh. Ya, coba Anda baca perikopnya apa itu. Perikopnya dulu Anda baca. Tentang apa? Tentang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Makanya baca perikopnya. Iya kan? Coba Anda renungkan kalimat saya ini baik-baik. Pelan-pelan ya. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Yesus itu Mesias atau bukan? Ya, artinya menggunakan nama Yesus ya. Menggunakan nama Yesus. Pertanyaan saya, Yesus Mesias atau bukan? Iya, Mesias. Mesias, kalau begitu. Ya. Ya, banyak orang datang menggunakan namaku. Ya, artinya apa? Menggunakan nama Yesus untuk dibolak-balikan firman. Ya, seperti saat ini Bible diotak-atik, ya kan? Diotak-atik untuk menyangkal keilahian Yesus. Saya tanya sama Anda, di situ Yesus berbicara tentang orang-orang yang akan datang dengan menakai nama dia Yesus. Pertanyaan saya, Yesus itu Mesias atau bukan? Jawab.
Kok logika yang sebegini? Mesias. Berarti Mesias. Yesus sedang berbicara Mesias palsu atau bukan? Mesias asli dia. Oh, nah berarti benar saya dong. Saya tidak mengotak-atik. Emangnya saya boleh begitu, Pak? Tidak beradab itu kitab kalian saya otak-atik, nggak boleh. Tapi saya dapatkan itu dari apa? Pemahaman kalimat per kalimat. Oke. Ya. Menurut Yesus. Tapi gini, Ustaz Dian sudah baca Galatia 1 8-9 belum? La ilaha illallah. Sudah baca Galatia 1 ayat 8 Dengar sampai dulu 9 Pak, belum? satu Sudah baca pakai enggak? satu Pak. Aduh, kau nanti kuturunkan kau. Makanya dengar baik-baik dulu saya sudah bicara. tradisi. Hey. Bukan namanya. Simak. Saya sedang membantah persangkamu tadi bahwa yang kau sebut dengan Mesias palsu itu cirinya bukan datang dari langit. Saya katakan ini dengan perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Simak baik-baik. Kata Yesus apa? Ketika nih, di dalam Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Permulaan penderitaan judul perikopnya. Ketika Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun, maka datanglah murid-murid untuk bertanya sendiri kepada dia. Wahai Tuhan, bila manakah itu terjadi, kapankah kedatanganmu? Ya, dan apakah tanda kesudahan dunia? Nih, ini simak baik-baik. Ya, kata Yesus, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Ya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Loh, itu jelas itu. Jadi ciri Mesias palsu itu kata Yesus, pertama ngaku bernama Yesus, kedua dia juga berkata akulah Mesias. Jadi saya pakai data, Pak. Jadi ciri-ciri itu selesaikan saya dulu. Ini gimana sih? Selesaikan satu-satu. Kalau kita bicara di sini, ini konteksnya Yesus berbicara kepada 12 murid. Karena waktu itu yang bertanya, dia gunakan kata-kata kamu. Waspada supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Kamu itu siapa? Murid-murid Yesus. Waktu itu tidak satu pun yang kamu itu di luar dari Bani Israel. Paham belum? Di nomor 23, di nomor 11 baru bicara nabi palsu. Nomor 23, nih. Simak baik-baik. Catat dalam di dekat anak pulpen. Pada waktu itu jika kamu mendengar Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab ya, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat sehingga mereka akan menyesatkan banyak orang dan bahkan orang pilihan. Di nomor 25-nya aku sudah mengatakan kepadamu. Nomor 26. Jadi jikalau kau mendengar Mesias ada di padang gurun, Mesias ada di dalam bilik, jangan kamu tuh siapa lagi tuh? Murid-murid, jangan kamu percaya. Ini saya kalau berdata, Pak. Anda tadi tidak berdata, silakan Anda tanggapi pakai data ya. Ya, ketika Anda menarasikan tentang Bible ini, saya nggak bantah Pak Ustaz ya. Cuma yang saya mau tanyakan Ustaz Dian, ya, membaca Bible sini. Jadi menurut Anda, ketika Anda membaca Bible ini, siapakah Yesus menurut Anda? Nah itu pertanyaannya. Jadi saya kan nggak bantah. Cuma saya ingin tahu setelah Anda baca sekian lama ini Yesus. Begini bukan diskusi kalau begitu Anda. Loh, tanggapi substansi apa yang saya sampaikan, bukan kemana-mana. Saya tidak menanggapi kalau Bible. Loh, saya apa tidak yang Anda tanggapi? Ngapain saya mau lawan Bible saya? Ngapain? Dari bawah kau. Muter-muter kau. Substansi dari apa yang saya sampaikan tanggapi. Bukan omon-omon. Ini malah lari ke Yesus. Kita sekarang sedang berbincang tentang Mesias palsu. Apalah kau ini? Sosok Yesus Putra Maria itu tidak dipungkiri. Makanya saya bilang tadi, ada dua sosok Yesus di sini. Yesus yang Putra Maria
Dan Yesus yang bukan putra Maria. Orangnya turun. Kuturunkan. Udah Ngalor turun dia. ngidul. Ngalor ngidul nggak jelas. Jangan Anda itu ya, kalau dalam diskusi itu fokus dengan substansi yang sedang dibahas. Berarti Anda kan tidak mau menerima kebenaran. Adu-adua sesok Kristus di situ. Aduh, ampun aku. Kok longor-longor kali kalian ini. Bang Andi, selamat pagi. Islam atau Kristen? Muslim ini. Muslim ya? Iya. Bang Andi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Silakan yang Kristen, ayo naik. Yang Coba. Kristen Baik, ya, coba yang Kristen aja. Siapkanlah datanya kalau ke atas. Jangan membantah dengan pepesan kosong. Dengan data lah, ya kan? Jelas itu loh. Ini ciri Kristus palsu, bukan datang dari langit, ditanya datang nggak tahu gimana. Ya, izin sahabat tamu baru Bang Parno dan Bang Haya, selamat pagi. Islam atau Kristen? Islam. Bang Haya Islam ya? Islam semuanya. Waduh, ada yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Ya, saya terima kasih untuk Bang Dian untuk Oke, saya izin turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi Islam. cari. Terima kasih, saya turun dulu ya. Karena semua Islam yang naik Kristen aja deh. Makasih. Saya izin turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hanya? Oke. Ya, narasi dulu, Ustaz. Ya, selamat pagi. Iya, Bang Li. selamat pagi Bu Melani. Oke. Pada kemana ini? Kristen ya, Pak ya? Pada kemana nih? Terus semua? Saya Kristen. Iya. Oke, Ustaz Miftah ada Kristen. Kita ada temanya. Iya. Oh ya. Silakan. Pak Li. Ini ada judul Pak Li. Iya. Iya. Kalau ya gimana? Ada yang mau ditanggapi Pak? Ya begini, dari tadi saya menyimak penjelasan Boleh, dari ya saudara kita Ustadz ya mengenai Mesias palsu. Terkait kita ke judul aja. Ke judul aja Pak. Ke judul aja. Judul. Iya. Ada yang Yohanes ditanggapi 17. Yohanes 17:3. Pak Li, apal enggak? Itu berbicara tentang apa? Sebentar saya lihat ya. Oh boleh. Yohanes 17, itu Yohanes 17 maksudnya? Nomor 3, iya. Oh, Yohanes 17 nomor 3. Betul sekali. Iya, jadi Yesus dikatakan dalam ayat 3 itu bahwasanya Yesus adalah utusan. Seperti itu ya. Ya, betul. Jadi menurut Bapak gimana itu? Yang diperkenalkan Yesus itu, Tuhan itu ada berapa yang diperkenalkan Yesus? Jadi kalau kita berbicara yang diperkenalkan Yesus, ini untuk pandangan kami sebagai orang Kristen ya. Enggak, menurut Yesus, bukan menurut Kristen Pak. Menurut Yesus,
Yesus itu memperkenalkan Tuhan ada berapa? Menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Yesus tidak memperkenalkan Tuhan, tetapi Oh, berarti ateis gitu Yesusnya maksudnya. maksudnya ateis gimana? Bapak punya Tuhan nggak? Bapak punya Tuhan. Nah, yang diperkenalkan Yesus, Tuhannya ada berapa yang diperkenalkan Yesus? Kalau pertanyaan seperti itu, penjelasan saya harus merujuk dari awal, Pak Ustadz. Iya, Ya karena sebenarnya nggak sebab gini. Kan Bapak kan punya Tuhan tuh, iya kan? Bapak kan punya Tuhan. Nah, Bapak kan merujuknya dari Yesus kan? Pengajaran Yesus, betul nggak? Pertanyaan Pak Ustadz ini kurang relevan. Bapak punya Tuhan. Pertanyaan kok kurang relevan gimana? Nih, di dalam kekristenan, oke, kayak gini nih, pertanyaan kok diatur, iya toh? Di dalam kekristenan, percaya gak dengan adanya Tuhan? Oke, saya percaya bahwa saya meyakini adanya Tuhan. Adanya Tuhan, nah. Iya, adanya Tuhan. Tapi adanya Tuhan. Tuhan siapa itu? Jadi kalau kita potong, maka pertanyaannya gini, Pak. Makanya sederhana kok. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen itu sama atau tidak? Tuhannya Yesus sama Tuhannya Yesus Kristen sama atau tidak? Iya. Saya bingung pertanyaannya Bapak. Memang Yesus itu punya Tuhan. Oke. Yesus itu memperkenalkan Tuhan atau mengaku dirinya Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Oke. Di Yohanes 17:3, Yesus itu mengaku Tuhan atau mengaku utusan? Dalam natur sebagai manusia. Saya tidak menanyakan natur manusianya, Pak. Di kita tidak bisa. Di Yohanes 17:3. Oke, ya jawab dulu, Pak. Di Yohanes 17:3, Yesus itu mengaku Tuhan ataukah mengaku utusan? Yesus mengaku Tuhan atau utusan? Iya, di Yohanes 17:3 itu. Yesus, ya, dalam ayat ini saya baca sekali lagi, Pak, ya. Inilah hidup, sebentar, Pak. Ya, silakan. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, kan di sini kan jelas ini perkataan Yesus bukan, Pak? Ini perkataan Yesus bukan? Ya. Oke, menurut Yesus inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar. Ini satu-satunya ini yang Tuhan atau bukan satu-satunya ini? Ya, betul. Tuhan. Siapa satu-satunya Tuhan yang dikenalkan Yesus? Allah Elohim. Theos, ini. Ya, Allah Dan Elohim. mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. utus. Yesus di Yohanes 17:3 itu mengaku utusan atau mengaku Tuhan? Ya, dia diutus. Oke, kalau ada yang mengutus, ada utusan, berarti ada yang mengutus kan? Ya. Berarti Yesus utusan atau Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Berarti ini salah? Tidak salah. Loh, ini tulisannya apa ini?
Nah, itulah sebabnya kalau saya memberikan secara literek, Bapak cuma ambil kata itu, nggak usah ketawa Pak, karena kita kan diskusi. Iya, ini emang diskusi. Makanya di sini nih yang tertulis pengajaran Yesus. Ini pengajaran Yesus bukan ini? Iya, itu pengajaran Yesus. Itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Oke, pengajaran Yesus. Yesus itu mengaku utusan ataukah mengaku Tuhan? Mengaku Tuhan atau mengaku utusan? Iya, Dia pengajaran adalah- itu, coba dengarkan, simak baik Pak. Pengajaran Yesus itu mengaku utusan ataukah mengaku Tuhan? Dia diutus. Berarti bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Loh, utusan dengan Tuhan sama tidak Pak? Beda. Beda. Di sini Yesus ngaku Tuhan atau utusan? Dia diutus. Berarti Tuhan bukan? Dia diutus sebagai nabi. Berarti Tuhan bukan? Kenapa Bapak membantah pengajaran Yesus, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Abah Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Coba Pak, jujur lah Pak. Ini pengajaran Yesus. Anda ngefans banget kan sama Yesus. Anda cinta banget kan sama Yesus. Anda mengagumi Yesus kan. Kenapa Anda membantah pengajaran Yesus itu sendiri? Ayo coba Pak. Berdamailah dengan Bible Bapak, silakan. Berdamailah dengan pengajaran Yesus. Yesus memperkenalkan satu-satunya teos yang benar. Bukan bukan Yesus. Itu nggak salah. Nah, satu ini, Tuhan ini kan satu menurut Yesus. Siapa Tuhannya Yesus yang satu ini? Elohim kan? Menurut Bapak kan? Berarti selain Elohim ini kan bukan Tuhan. Makanya Bapak harus pahami mengenai Bukan arti satu, kata yang namanya utus di satu situ. nih Pak. Satu itu lebih dari satu itu dua, sama nggak dengan dua? Kalau saya jelaskan mengenai kata utus di situ, Bapak bantah. Jadi kan saya nggak bisa menjelaskan. Iya Pak, utusan dengan Tuhan itu sama nggak Pak? Ya beda lah Pak. Nah, utusan ini diutus Tuhan ataukah dia yang mengutus Tuhan? Maka itu, kalau Bapak mau minta penjelasan mengenai kata utus di situ, ya saya akan jelaskan ke Bapak. Jadi Apa coba jangan silakan, Bapak jelas. menggunakan kata Ya, utus silakan. itu Bukan menjadi saya Pak, kontradiksi bukan saya yang menggunakan, ini Bible Bapak menggunakan utus di sini. Bukan saya yang menggunakan, Ya, saya tapi cuma baca punya Pak. pengertian. Iya, tapi punya pengertian. Jadi kenapa Apa Rasul pengertian, Yohanes Bro? menggunakan kata Silakan. utus di situ? Apa Sedangkan pengertiannya, Pak? sedangkan Yesus oleh umat Kristen itu dipercayai adalah Tuhan. Nah, sedangkan Di mana Pak ayat dalilnya ini Pak? Di mana dalilnya kalau Kristen itu menganggap utusan Tuhan, itu di mana dalilnya Pak? Maksudnya Bapak gimana sih? Kan saya lagi jelaskan. Kalau Iya, Bapak iya jelas, potong-potong, iya pakai dalil lah Pak. Tadi Bapak menjelaskan bahwasanya apa? Di kekristenan utusan itu dianggap Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 1. Oh silakan Ya. sebutkan. Saya sampaikan ke Bapak, Yohanes 1 ayat 1. Silakan bacakan. Pada mulanya, ya, kalau berkenan ya saya jelaskan, kalau tidak ya saya tidak mau jelaskan karena yang memahami kitab suci kami kan paling tidak saya, Pak. Loh, gimana nih Pak? Kan tidak boleh menafsirkan sembarangan Pak. Jadi Alkitab kami ini tentunya kami mempelajarinya, bukan ditafsir tapi mempelajari. Ya udah gini aja Pak. Memberikan pertanggungjawaban. Sekarang lanjut saja, di mana
Kristen memahami utusan itu adalah Tuhan? Di mana dalilnya? Silakan. Hari ini telah lahir bagimu dalam kitab Injil Yesus Kristus di kota Daud. Yesus Kristus Hari di kota ini Daud. telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Jangan ditambahi Pak, izin Pak, baca Iya. yang benar Pak, nggak ada di situ sebut Yesus Pak. Buka lagi Ya Biblenya silakan lah. kalau dibantu. Nggak ada, jangan. Ini kebiasaan kalian Pak, saya koreksi loh. Isinya nggak begitu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nggak ada di situ disebut nama Yesus. Anda ini gimana sih? Nih, Bapak buka lagi Biblenya. Coba buka Nggak lagi usah Pak. pakai urat, Pak. Loh, Kita diskusinya enak. Ya, Bapak ini coba Saya buka saya senang berdiskusi. Iya, kita pakai data, pakai Berdiskusi data, pakai dengan data. orang Jangan yang tidak ditambahin, pakai Pak. urat. Ini orang Palembang kalau ngomong memang begini. Pakai data dulu yuk. Coba lihat tuh. Lihat di layar. Ada nggak nama Yesus di situ? Oke, ini kan yang didalili Bapak kan? Lukas 2 ayat 11. Oke, coba kita baca. Coba Bapak Iya, iya. baca. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, terus masalahnya Mana Yesusnya? Mana Yesusnya? Mana Yesus Kristusnya? Mana Yesusnya? ya, oke. Salah nggak saya tadi bilang begitu? Nggak ada kan? Nggak ada Nggak salah. ada, kan? Tapi Ya saya sudah berarti berhak- aku yang salah gitu loh. Kok berani-beraninya Anda nama-nama ngurangi Bible sendiri gimana sih? nggak Lanjut. usah. Ya sudah, nggak usah kita terlalu banyak mengkontradiksikan, karena dalam Lukas 2 ayat 11 itu menceritakan mengenai kelahiran Yesus. Kenapa Yesus itu disebut juru selamat, dan kemudian Kristus, Kyrios. Kenapa? Yang saya Pak, fokus pada pertanyaan saya Pak. Fokus pada pertanyaan saya tadi. Yesus itu mengaku dirinya utusan. Dan Bapak menjawab, antara utusan dan Tuhan itu beda. Tetapi Bapak tadi mengasumsikan pemahaman Kristen utusan Bukan asumsi, itu Pak. Saya tidak asumsi. Oke, utusan itu bisa menjadi Tuhan. Di mana dalilnya? Bukan bisa menjadi Tuhan. Bukan seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Abang Miftah, Abang Dian. Izin boleh anak rimba sedikit saja silakan, menyambung Silakan. perkataan Bang Miftah. Ya, Pak Ustadz silakan. Aneh dengar Bang Miftah, terima kasih ya udah dikasih kesempatannya. Sebelum saya lanjut bicara dan sebelum kita banyak menggunakan ayat-ayat, saya ingin bertanya dulu sama Abang Miftah. Abang Li. Bang Li dijawab singkat aja. Abang Li punya Tuhan ada berapa? Itu dulu. Punya Tuhan. Pak Ustadz mohon izin. Saya nanya jumlah. Iya, mohon izin. Pertanyaan punya Tuhan itu pertanyaan yang bagi saya kurang pas. Nah, jadi bagaimana yang pas? Gak apa-apa. Izin ya Bang Miftah ya. Bagaimana yang pas? Bagaimana yang pas? Coba. Jadi Tuhan itu bukan sesuatu seperti benda yang harus kita miliki. Enggak, bukan ke situ Bang, bukan. Punya. Tanya aja saya. Punya. Tanya aja saya, Tuhanmu ada berapa gitu. Saya jawab satu. Nah. Oke. Kalau bertanya Tuhanmu ada berapa? Ya, saya punya Tuhan itu satu, Pak. Oke, udah cukup. Jangan Bang, jangan banyak panjang. Bang, cukup. Siapa Tuhannya Bang? Allah gitu. Elohim, ya Allah. Ya, terima kasih. Balik lagi kita ke materi yang mau dibahas. Yohanes 17:3. Nah, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Di situ mengenal Allah yang benar, ya. Allah ini Tuhan ya, betul ya? Ya, Allah Elohim.
Ya, nggak usah panjang-panjang, Allah aja lah dulu. Berarti dia Tuhan ya, Allah itu adalah Tuhan ya. Betul ya? Iya. Baik. Kemudian dan mengenal Yesus yang engkau di situ ada kata engkau yang dimaksud Yesus siapa? Allah. Siapa? Allah. Oke. Bapak. Yang engkau utus, mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti di situ Allah atau Bapa yang mengutus. Berarti yang mengutus adalah Tuhan. Udah tadi kita sepakat. Kemudian yang diutus adalah Yesus, ya. Nah, Bapa yang mengutus adalah Tuhan. Yesus yang diutus ini apakah dia juga Tuhan? Iya. Jadi dia itu dalam Tunggu kitab dulu, suci. jangan saya tidak menafsir. Saya bukan tafsir mengkuliti. Pak Ustadz. Saya tidak tafsir. Tidak, diam tapi saya dulu. Itu sudah menunjukkan tafsir. Ini ayat itu cuma 2 baris. Mengenal Yesus yang engkau utus. Engkau di situ Allah yang mengutus. Allah ini Tuhan. Kemudian mengutus Yesus. Nah, Yesus di sini utusan, betul? Kalau begitu, ada yang mengutus, ada yang diutus. Berarti ada 2 oknum, betul? Nah, satu Allah, satu Yesus. Apakah dua-duanya Tuhan? Ya. Bagaimana dengan perkataan Anda tadi yang barusan bahwa Tuhan Anda satu? Ya, Allah kita itu satu, esah. Lanjut Bang Miftah. Arti Allah dalam bahasa yang sebenarnya itu Elohim. Elohim itu jamak Pak Ustadz. Jamak tunggal. Tolong jangan sembarang ngomong Elohim itu jamak ya. Kenapa? Tidak ada Elohim jamak ya. Oke, saya buktikan Elohim itu dalam nama dan kitab sifat. suci. Elohim itu sifat dia ya. Elohim, El Sada, El Roy, El Olam. No, itu gelar Pak. Jadi Oke, buka kameramu kita bahasa Ibrani, ayo. Buka kameramu kita ya bahasa silakan Ibrani. Pak Jangan Ustadz. Kalau memang Pak Ustadz bilang Elohim, El Shaddai, itu gelar-gelar yang dimiliki oleh bukan Tuhan yang itu kami sifat sembah. dia, itu sifat. Saya tidak mengatakan gelar, itu sifat. Anda Allah bisa itu berbahasa Ibrani? Kalau sifat Anda itu bisa beda berbahasa sifat Ibrani? Allah. Anda paham bahasa Ibrani? Oh enggak, saya enggak bisa. Nah, diam mulutmu kalau enggak paham. Jangan kau membantah. Lanjut Bang Miftah. Iya, artinya kalau begitu abang nggak konsisten gitu loh. Konsisten gimana, Bro? Saya bilang bahwa Tadi abang kalau mengatakan saya menjelaskan mengenai kata utus dan kemudian utus itu harus disamakan dengan Tuhan, itu sesuatu yang dibuat kontradiksi karena Loh, abang yang membuat, abang sendiri yang membuat utusan itu jadi Tuhan. Kata siapa? Saya tidak menjadikan Tuhan yaudah, coba arti kita utusan. Yang diperkenalkan Yesus, abang ini kan tadi abang, itu nih, kan Pak Bali. Bapak membawa saya, mohon maaf Pak, Bapak membawa saya untuk menerjemahkan kata-kata itu dalam bentuk letter. Oke, sekarang gini aja Pak, balik lagi. Yesus itu mengaku utusan atau mengaku Tuhan? Yesus bukan mengaku utusan, tetapi Yesus itu di Yohanes 17. Diutus dengan utusan sama tidak? Sebentar izin Pak ya. Enggak, coba utusan dengan diutus sama enggak? Ya gimana Bang Miftah? Capek ngomongnya bahasa Indonesia aja kagak ngerti. Ya begitulah. Ini kalau Bang siapa Bang Puja? Bang Puja.